Rio adalah remaja biasa yang tertabrak truk dan bereinkarnasi ke dunia penuh keajaiban. Di sana, ia mendapatkan kemampuan menggunakan sihir air dan hanya ingin menjalani hidup damai sendirian. Tapi tanpa disadari, ia justru menjadi penyihir terkuat di dunia. Rio, yang berusia 15 tahun, tiba-tiba terbangun di tempat putih yang aneh. Saat masih kebingungan, seorang pria tinggi berambut pirang muncul dan mengatakan bahwa Rio sudah mati. Rio langsung teringat saat ia ditabrak truk, lalu bertanya apakah pria itu adalah dewa. Namun pria itu menjawab bahwa dirinya lebih seperti malaikat, dan bertugas mengirim Rio ke dunia lain. Meski sulit dipercaya, malaikat itu berkata bahwa Rio bisa menjalani kehidupan seperti yang ia inginkan di dunia baru. Karena Rio adalah tipe yang santai, ia hanya ingin hidup tenang dan damai. Malaikat itu tak mempermasalahkan keinginannya dan menjelaskan bahwa dunia tersebut dipenuhi keajaiban, di mana sekitar 20% manusia bisa menggunakan sihir. Ia juga memberitahu bahwa Rio punya bakat besar dalam sihir air. Sebagai bonus, Rio akan diturunkan di sebuah rumah aman di tengah hutan, rumah yang dilindungi penghalang tak terlihat agar monster tidak bisa mendekat. Persediaan makanan untuk 2 bulan pun telah disiapkan. Tak lama, Rio pun terbangun di rumah tersebut. Ia segera keluar dan mulai menguji sihir airnya. Di dalam rumah, ia menemukan ruang dingin berisi daging beku dan kamar mandi kosong. Di atas meja, ada pisau dan 2 buku pemula tentang monster dan tanaman di sekitar hutan. Saat mencoba sihir, Rio menyadari ia bisa menciptakan air hanya dengan membayangkannya, tanpa perlu mantra. Ia ingin mandi air hangat, tapi hanya bisa membuat air bersuhu ruangan. Ia mencoba membuat api dengan cara menggosok ranting, namun gagal total. Akhirnya, ia punya ide untuk menggunakan sinar matahari. Ia membayangkan molekul air yang membeku karena panasnya diserap, lalu membuat lensa dari es. Dengan lensa itu, ia memfokuskan cahaya matahari dan berhasil menyalakan api. Malam harinya, ia pun bisa menikmati mandi air hangat. Ia sadar, jika menggunakan ilmu pengetahuan modern dalam sihir, ia bisa menciptakan banyak hal luar biasa. Keesokan paginya, saat sarapan daging kering, Rio menyadari ia harus memperkuat serangannya untuk berburu monster saat makanan habis. Ia berlatih menembakkan bola air ke pohon, tapi serangannya terlalu lemah. Ia lalu mencoba menyemprotkan air bertekanan tinggi, tapi malah terlihat seperti air kencing. Hampir menyerah, ia mengingat bahwa kunci sihir adalah imajinasi. Setelah terus berlatih, akhirnya ia bisa menembakkan jet air kuat ke pohon. Malam harinya, ia bahkan sudah bisa menghasilkan air panas langsung. Keesokan harinya, ia mencoba menciptakan kristal es dari udara karena sejak kecil ia bermimpi bisa menggunakan tombak es. Meski sulit, ia terus berlatih berbagai variasi sihir air dan es. Hari demi hari berlalu, dan Rio makin mahir mengendalikan air dan es. Suatu hari, ia pergi ke hutan untuk mencari makanan. Ia menikmati pemandangan indah dan mengumpulkan tanaman, lalu berniat pulang. Tapi tiba-tiba, seekor babi hutan muncul dan menatapnya dengan marah. Rio sempat terpaku karena takut, lalu nyaris tertabrak saat babi itu menyerang. Pohon-pohon tumbang di sekitarnya. Rio terpaksa melawan. Ia menutupi tanah dengan es agar babi tergelincir. Saat babi meluncur ke arahnya, ia menciptakan es tajam di jalurnya. Babi itu menabrak es dan langsung mati, tubuhnya tertusuk seperti keju Swiss. Rio tak menyangka bisa menang. Malamnya, ia memeriksa buku monster dan tahu bahwa babi hutan itu tergolong monster tingkat rendah. Tapi 2 halaman terakhir buku itu membuatnya khawatir. Halaman pertama membahas naga, makhluk yang bisa membakar kota dan harus dihindari jika terlihat. Halaman kedua tentang setan, makhluk misterius yang tidak diketahui asalnya. Satu-satunya saran bila bertemu setan, berdoalah, karena artinya permainan sudah berakhir. Rio sadar bahwa dunia ini sangat berbahaya. Ia harus jadi kuat dengan cepat. Keesokan harinya, ia menanggalkan pakaian, bergaya seperti Tarzan, dan kembali masuk ke hutan. Kali ini, seekor elang pembunuh menyerangnya. Ia nyaris celaka karena serangan awalnya sangat cepat. Elang itu menembakkan tebasan angin tak terlihat. Rio sadar ia kalah kuat dan mencoba melarikan diri sambil menciptakan balok es untuk bertahan. Ia menyemprotkan air ke arah burung itu, tapi serangannya mudah dihindari. Burung itu lalu menyerangnya dari udara. Di saat-saat terakhir, Rio menciptakan dinding es dan berhasil menahan serangan tersebut. Salah satu mata burung itu terluka karena tabrakan dan burung itu memutuskan mundur. Rio sangat lega, namun, saat berlari pulang, ia malah tersesat. Dalam usahanya mencari jalan kembali, ia menemukan danau yang bersinar. Di atas airnya, berdiri seorang ksatria tanpa kepala bersama seekor kuda tanpa kepala. Rio hanya bisa terpaku. Saat ksatria itu menoleh ke arahnya, Rio merasa ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Beruntung, Rio berhasil kembali ke rumah dengan selamat. Setelah itu, ia terus menjelajahi hutan, menghadapi monster yang semakin kuat, dan perlahan menguasai sihir serangannya. Malam harinya, ia kembali ke danau. Di sana, ksatria tanpa kepala sudah menunggunya. Rio tidak menemukan informasi apapun tentang ksatria tanpa kepala, atau Dullahan, di bukunya. Ia pun bertanya-tanya, apakah itu karena Dullahan termasuk monster tingkat tinggi atau karena mereka bahkan tidak diklasifikasikan sebagai monster. Namun, semua itu tak lagi penting, karena saat itu ia datang bukan untuk mencari jawaban, melainkan untuk bertanding. Rio menyerang sang ksatria dengan pedang es, tapi tak satu pun serangannya berhasil mengenai sasaran.
Ia terus menerima serangan balasan, namun dapat menangkis semuanya dengan perisai es. Sayangnya, stamina Rio terkuras dan akhirnya ia roboh ke tanah. Anehnya, ksatria itu tidak menyerangnya. Justru seolah-olah ia sedang melatih Rio. Saat Rio kembali berdiri, ksatria tersebut mendekatinya sambil memegang sebilah pisau kristal kecil. Ia melapisi pisau itu dengan air dan membekukannya hingga berubah menjadi pedang es, lalu menyerahkannya kepada Rio. Saat itulah Rio menyadari, ksatria itu ingin ia menguasai teknik tersebut. Tak lama setelah itu, Rio bertemu kembali dengan elang pembunuh yang sebelumnya pernah ia lawan. Namun kali ini, elang tersebut telah berevolusi menjadi bentuk yang jauh lebih kuat, meski kehilangan akalnya. Elang itu langsung menyerangnya dengan tebasan angin. Rio menciptakan dinding es untuk bertahan, namun serangannya kali ini jauh lebih kuat dan hampir menghancurkan pertahanannya. Rio tak punya pilihan selain melarikan diri sambil terus menangkis serangan demi serangan. Elang itu tiba-tiba menyelam ke arahnya. Dengan cepat, Rio menciptakan tumpukan perisai es untuk menghentikan serangannya. Ia mencoba menyerang balik menggunakan sihir es, tapi tidak berhasil. Lalu, monster itu menghancurkan perisainya dengan serangan sonik. Saat itulah, elang itu mengejutkannya dengan melancarkan serangan petir. Rio nyaris mati, tapi ia berhasil mencabut pedang kristalnya dan menangkis serangan tersebut. Bahkan, ia dapat menepis tebasan angin tak kasat mata yang diluncurkan elang itu. Ketika elang kembali menukik, Rio mengumpulkan seluruh kekuatannya dan berhasil menusukkan pedangnya tepat ke dada monster itu. Elang itu jatuh ke tanah. Rio mendekatinya perlahan. Meski mereka baru bertemu 2 kali, ia merasa ada ikatan kuat di antara mereka. Ia berterima kasih pada elang itu karena telah memaksanya tumbuh lebih kuat, lalu membiarkannya mati dengan tenang. Saat hendak pulang, tiba-tiba seekor naga muncul di hadapannya. Rio mengira itu akan menjadi akhir hidupnya. Tapi yang mengejutkan, naga itu berbicara padanya lewat telepati. Ia bertanya apakah Rio melihat elang hitam. Rio langsung panik, takut bahwa ia mungkin telah membunuh peliharaan naga itu. Namun, naga tersebut tidak marah. Justru ia memuji kemampuan Rio. Naga itu bahkan menunjukkan bahwa pedang yang dibawa Rio merupakan senjata langka, pedang Raja Peri. Rio nyaris tak percaya. Ia memutuskan untuk belajar lebih banyak tentang dunia ini dari sang naga, yang memperkenalkan dirinya sebagai Lewin. Mereka berbincang sepanjang hari hingga malam tiba dan naga itu harus kembali. Sebelum pergi, Lewin berkata bahwa suatu hari nanti mereka mungkin akan bertemu lagi. Sementara itu, di tempat lain, malaikat yang pernah mengirim Rio ke dunia ini tiba-tiba menyadari bahwa ia melewatkan detail penting dalam status Rio. Ternyata, Rio adalah orang kedua dalam 10.000 tahun terakhir yang memiliki sifat tersembunyi, dan sifat itu adalah abadi. Beberapa minggu kemudian, Rio mulai menginginkan makanan laut. Ia pun pergi ke pantai, namun terkejut saat menemukan bangkai kapal di sana. Tak jauh dari kapal, ia menemukan seorang pria yang ternyata sudah tidak bernyawa. Tiba-tiba, ia mendengar suara erangan, dan matanya langsung berbinar. Itu adalah manusia pertama yang ia temui sejak datang ke dunia ini. Pria itu bernama Abel. Dalam benaknya, ia teringat kejadian saat monster gurita raksasa menyerang kapalnya saat badai, lalu membuatnya jatuh ke laut. Saat membuka mata, ia sudah berada di rumah Rio. Ia masih bingung bagaimana bisa selamat, tapi segera bangkit dan keluar untuk mencari yang lainnya. Begitu keluar rumah, ia semakin kebingungan karena tak mengenali tempat itu. Saat itulah Rio muncul dari belakang, mengejutkannya. Abel heran karena, meskipun ia seorang prajurit yang cukup terampil, ia sama sekali tak bisa merasakan kehadiran Rio. Ia juga sempat heran melihat gaya berpakaian Rio, tapi memilih diam demi kesopanan. Ia memperkenalkan diri dan berterima kasih karena telah diselamatkan. Rio menjawab bahwa hanya Abel yang bisa ia selamatkan, yang lainnya sudah tak bernyawa saat ditemukan. Abel tak mempermasalahkannya, ia bilang bahwa orang-orang itu hanyalah penyelundup. Namun, sebelum sempat menjelaskan lebih jauh, perutnya berbunyi. Rio mengajaknya makan sambil ngobrol. Saat di dalam rumah, Abel akhirnya bertanya soal pakaian Rio. Rio menjelaskan bahwa ia tak punya pakaian lain dan juga tidak punya bahan untuk membuat yang baru. Abel menyarankan agar ia membeli saja, lalu sadar kemungkinan Rio memang tidak punya uang. Tapi Rio mengatakan bahwa di daerah itu tak ada siapapun selain dirinya. Abel kemudian bertanya apakah Rio berburu makanannya sendiri. Rio mengangguk, lalu menunjukkan sihir air yang biasa ia gunakan untuk berburu. Abel sangat terkesan, karena hanya setengah populasi dunia ini yang bisa menggunakan sihir, dan ia termasuk yang tidak bisa. Rio agak bingung, karena malaikat Michael dulu pernah mengatakan bahwa hanya 20% orang yang bisa menggunakan sihir. Meski begitu, ia tak memikirkan itu terlalu dalam. Abel lalu meminta Rio untuk menemaninya ke pantai karena ia ingin memastikan sesuatu. Di perjalanan, Abel berkata bahwa jika mereka bertemu bahaya, biarkan ia yang berada di garis depan. Rio tak merasa itu perlu, tapi Abel bersikeras. Ia tak ingin terus-menerus menjadi orang yang diselamatkan. Rio pun mengalah. Sesampainya di kapal yang rusak, mereka melihat semua mayat telah hilang. Abel menduga monster atau laut yang menyeret mereka. Ia berterima kasih kepada Rio karena telah menyelamatkannya. Kalau tidak, ia mungkin bernasib sama. Namun, Abel mengaku tak menemukan yang ia cari, dan untuk saat ini, ia hanya ingin bertemu kembali dengan teman-temannya. Masalahnya, badai telah membuat kapalnya terlempar jauh ke selatan, dan ia tak tahu arah mana yang harus diikuti. Lalu,
Ia mendapat ide. Ia menawari Rio untuk ikut bersamanya. Rio terkejut, dan Abel menjelaskan bahwa ia butuh bantuan untuk menemukan jalan pulang. Setelah itu, Rio bisa mencari pekerjaan dan menjalani hidup yang lebih baik. Rio memikirkan tawaran itu, dan akhirnya memutuskan untuk menjadi pemandu Abel kembali ke kota Lun, yang berada di wilayah kerajaan Nightly. Malam harinya, Rio memandangi kebun yang selama ini ia rawat. Ia merasa sedikit sedih harus meninggalkannya. Sebelum tidur, ia memberitahu Abel bahwa ia ingin berpamitan pada seseorang. Meski penasaran, Abel memilih untuk tidak bertanya lebih lanjut. Rio pun pergi ke danau di tengah hutan Rondo, tempat tinggalnya selama ini. Ia menemui ksatria tanpa kepala dan mengucapkan terima kasih karena telah mengajarinya bertarung. Ia menghunus pisau esnya dan berkata bahwa malam itu, ia ingin bertarung lebih serius. Sang ksatria pun menghunus pedangnya. Rio menyerang tanpa henti, mendorongnya mundur. Setelah pertarungan panjang dan melelahkan, Rio kehabisan tenaga, dan ksatria itu kembali ke danau. Rio mengucapkan terima kasih sekali lagi. Sang ksatria tetap diam, tapi saat mencapai posisinya, ia memanggil pakaian ajaib dari dalam air, sebuah hadiah perpisahan. Rio terharu saat menerima pakaian itu, dan sekali lagi mengucapkan terima kasih sebelum pulang. Keesokan paginya, Rio dan Abel bersiap berangkat. Rio merasa nostalgia, meninggalkan tempat yang telah ia huni selama bertahun-tahun. Tapi kini, tantangan baru menanti, baik itu monster laut seperti Behemoth, naga terbang Wyvern, maupun makhluk legendaris seperti Griffin. Bedanya, kini ia tidak sendirian. Tak lama setelah perjalanan dimulai, mereka bertemu seekor babi hutan. Abel meminta Rio membiarkannya menghadapi hewan itu. Dengan pedang di tangan, ia menyerang dan menaklukkan babi itu dengan teknik bertarung yang luar biasa, membuat Rio kagum. Apa itu keterampilan bertarung? Tanya Rio. Abel menjelaskan bahwa para pengguna senjata biasanya punya teknik khusus, yang disebut keterampilan tempur. Malam itu, mereka berkemah di dalam pohon besar yang berlubang. Esoknya, mereka melanjutkan perjalanan melewati hutan hingga tiba di daerah rawa. Di sana, mereka melihat beberapa manusia kadal. Abel memutuskan untuk mengubah arah karena menurutnya, manusia kadal cukup kuat. Tapi Rio menyadari bahwa makhluk-makhluk itu tetap mengikuti mereka. Abel pun bersiap untuk bertarung. Rio memperingatkan bahwa jumlah musuh terlalu banyak dan mengatakan akan menggunakan sihir. Abel sempat meragukannya karena Rio tidak membawa tongkat sihir, tapi ia langsung terkejut saat melihat Rio menyerang 4 manusia kadal sekaligus dengan tombak es. Setelah pertarungan usai, Abel bertanya tentang sihir yang Rio gunakan. Rio menjelaskan bahwa itu hanyalah tombak es biasa. Namun, Abel mengatakan bahwa teman-temannya yang penyihir angin hanya bisa meluncurkan 1 serangan sekaligus, sedangkan Rio bisa mengeluarkan 4 sekaligus. Rio menebak bahwa mungkin ini karena perbedaan antara sihir air dan sihir angin. Bagi sihir air, kemampuan seperti itu terbilang normal. Abel akhirnya memutuskan untuk tidak memikirkannya lebih jauh dan mengajak Rio melanjutkan perjalanan. Sebelum berangkat, Rio membuat 2 gelas dari es lalu mengisinya dengan air. Abel sadar bahwa sihir yang digunakan Rio berbeda dari sebelumnya, tapi Rio hanya bilang bahwa Abel mungkin salah dengar. Setelah itu, Abel memberikan koin kepada Rio, dan Rio tampak senang karena itu adalah pertama kalinya ia melihat uang. Abel tercengang. Ia kira Rio hanya miskin, tapi ternyata kondisinya jauh lebih parah. Kemudian, Abel mulai menjelaskan tentang 3 negara besar di dataran tengah, Kerajaan Nightly, Kekaisaran Debi, dan Federasi Handalu. Rio mulai mengejek Kekaisaran Debi karena tidak menyukai namanya. Sambil tertawa, mereka tiba di sebuah lahan terbuka yang luas. Tiba-tiba, sebuah batu di dekat mereka bergerak, dan Abel langsung menebasnya. Rio segera membuat perisai air untuk menahan serangan batu lainnya. Abel menyadari bahwa mereka berada di sarang golem batu. Rio sempat bertanya kenapa bentuk golem tidak menyerupai manusia, tapi Abel mengatakan lebih baik fokus menghadapi ancaman dulu. Abel menyerang salah satu golem dan melubangi tubuhnya, tapi golem itu bisa pulih dan menyerang balik. Abel mundur dan menyadari bahwa serangan biasa tidak efektif. Rio kemudian menjatuhkan balok es besar ke golem dan menghancurkannya. Abel sangat terkesan karena belum pernah melihat sihir seperti itu. Rio pun mengulangi trik itu beberapa kali hingga semua golem kalah. Setelahnya, mereka menemukan satu golem dengan batu sihir besar. Abel bilang batu itu bisa dijual mahal. Rio ingin mengambil batu dari golem lainnya juga, tapi semuanya tertimbun es, dan ia terlalu malas untuk mencairkannya satu persatu. Mereka melanjutkan perjalanan dan tak lama kemudian bertemu monster besar yang tampak seperti gabungan buaya dan kuda Nil. Abel mengatakan itu adalah Behemoth, monster langka dan sangat kuat yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Rio bertanya apakah mereka akan memburunya, tapi Abel langsung menolak. Beberapa saat kemudian, muncul Wyvern dari udara dan menyerang Behemoth dengan sihir batu. Namun, Behemoth hanya meraung dan membatalkan sihir mereka, membuat para Wyvern jatuh. Rio menyimpulkan bahwa Behemoth menggunakan keterampilan pembatalan sihir. Saat makan malam, Abel bertanya tentang kemampuan itu. Rio mengatakan ia hanya menebak, tapi Abel menjelaskan bahwa biasanya hanya jebakan di ruang bawah tanah yang bisa membatalkan sihir. Rio langsung tertarik saat mendengar tentang ruang bawah tanah, dan Abel memberitahunya bahwa ada satu di kota Lun. Rio kesal karena Abel tidak menyampaikan informasi penting itu sejak awal, dan bertanya apakah ada lagi yang disembunyikan. Abel lalu bertanya apakah Rio tahu tentang kurcaci dan elf, tapi Rio memintanya menjelaskan lebih lanjut.
Beberapa hari kemudian, mereka tiba di pegunungan. Rio bilang bahwa setelah melewati pegunungan, mereka akan sampai di pemukiman manusia. Abel penasaran bagaimana Rio bisa tahu, tapi Rio hanya mengatakan bahwa itu adalah pengetahuan yang melampaui pemahaman manusia, menyembunyikan fakta bahwa ia pernah berbicara dengan naga. Tak lama kemudian, mereka mendengar suara aneh dan bersiap bertarung. Seekor griffin muncul dari langit, dan keduanya langsung panik. Abel bahkan hampir mengalami serangan panik, tapi Rio segera melemparkan sepotong daging ke udara. Abel ikut menirunya. Griffin menangkap daging dan terbang menjauh. Mereka pun lega karena tidak harus bertarung. Abel mengatakan bahwa tidak ada manusia yang pernah melihat behemoth atau griffin selama 100 tahun terakhir, mungkin karena pegunungan tinggi menghalangi mereka. Itu mengingatkan Rio bahwa para wyvern yang menyerang behemoth datang dari arah utara, artinya sarang mereka mungkin ada di sana. Dugaan itu benar. Mereka segera menemukan beberapa wyvern sedang makan. Rio ingin menyerang, tapi Abel memperingatkan bahwa satu wyvern saja butuh 20 petualang berpengalaman untuk mengalahkannya. Rio mengatakan cepat atau lambat mereka pasti harus bertarung juga, dan bertanya apakah lebih mudah jika sayap wyvern dijepit. Abel setuju, dan berkata bahwa jika sayap mereka lumpuh, ia mungkin bisa menang dalam jarak dekat. Rio maju ke depan, pura-pura membaca mantra panjang, lalu mengeluarkan 4 tombak es yang menusuk sayap para wyvern. Abel memanfaatkan kesempatan itu untuk menghabisi mereka. Namun, 2 wyvern lain muncul. Kali ini, Rio menjatuhkannya dengan es tanpa mengucapkan satu kata pun. Abel mulai curiga, tapi tak membahasnya lebih lanjut. Mereka mengumpulkan batu sihir dari para wyvern, lalu kembali melanjutkan perjalanan ke arah utara. Rio tiba-tiba penasaran, ke negara mana mereka akan pergi. Sebenarnya dia tidak keberatan kemanapun, asal bukan ke Kekaisaran Debi. Abel lalu menjelaskan bahwa Kekaisaran Debi berada cukup jauh di utara, dan Rio pun tampak lega. Hal itu membuat Abel heran, dan dia bertanya apakah Rio punya masalah dengan Kekaisaran itu. Rio menjawab tidak, baik dengan negaranya maupun rakyatnya. Tapi, menurutnya nama Kekaisaran itu terdengar sangat kringé, jadi dia tidak ingin dikaitkan dengannya. Abel merasa alasan itu cukup aneh. Tiba-tiba, Rio melihat sebuah jalan di kejauhan. Jalan itu membentang dari timur ke barat. Saat melihatnya, Abel menyadari bahwa pegunungan yang baru saja mereka lewati bukan pegunungan biasa. Tapi ketika Rio bertanya apa yang sedang dipikirkannya, Abel hanya menjawab tidak ada apa-apa dan mengatakan bahwa jalan itu akan membawa mereka ke sebuah kota. Rio langsung bersemangat karena bisa tidur di ranjang, dan Abel menyarankan agar dia juga mencoba makanan di kota tersebut. Mereka tiba di kota Kiradea pada malam hari. Saat makan malam di sebuah penginapan, Abel menyarankan Rio untuk mendaftarkan diri di Guild Petualang. Kartu Guild bisa berfungsi sebagai identitas resmi. Selain itu, jika punya kartu Guild, dia tidak perlu membayar pajak masuk saat masuk ke kota baru. Abel mengingatkan bahwa saat mereka masuk ke kota tadi, dia harus membayar 1 koin perak untuk menutupi biaya masuk Rio. Rio pun mengejeknya, bertanya apakah Abel akan mencatat setiap koin yang dia keluarkan demi seorang teman. Abel hanya tertawa kecil, tapi tetap melanjutkan penjelasannya. Ia menjelaskan bahwa jika Rio jadi anggota Guild, Guild akan memberi batu sihir dan material monster dengan harga bagus. Hanya para alkemis yang bisa memanfaatkan material itu dengan benar. Rio tertarik dan ingin tahu lebih banyak, tapi belum sempat bertanya karena pelayan datang membawa makanan mereka. Saat melihat sepiring kari nasi, Rio sangat terkejut. Ia tidak habis pikir bagaimana kari bisa ada di dunia ini. Bahkan dalam anime Ice Sky, sang protagonis harus keliling dunia dan bekerja keras untuk menciptakan kari yang sempurna. Awalnya Rio mengira dirinya juga akan mengalami hal seperti itu. Tapi rasa kari ini begitu enak dan membangkitkan nostalgia, mirip dengan kari yang biasa ia makan di Jepang. Tanpa pikir panjang, Rio langsung menghabiskannya dan memesan 1 porsi lagi. Keesokan harinya, Rio terus mengoceh tentang betapa enaknya kari itu. Dia bilang ini adalah hal menarik lain yang disembunyikan Abel darinya. Dengan nada menggoda, dia meminta Abel mengungkap semua rahasianya. Abel sempat terkejut, tapi ternyata Rio hanya ingin tahu toko-toko manisan di kota itu. Abel langsung pergi sambil berkata dia tidak suka makanan manis. Tapi tingkahnya yang mencurigakan membuat Rio curiga. Mereka lalu melanjutkan perjalanan dan tiba di kota Lun, yang dikelilingi ladang gandum luas. Di gerbang kota, seorang penjaga bernama Nimuru mengenali Abel dan terkejut karena sebelumnya Abel dilaporkan hilang beberapa bulan lalu. Abel menjelaskan bahwa banyak hal terjadi, dan dia berhasil pulang berkat bantuan Rio. Nimuru pun berterima kasih pada Rio dan menjabat tangannya dengan antusias, lalu mulai mengobrol dengan Abel. Begitu mereka masuk ke kota, Abel berkata bahwa mereka harus langsung ke Guild. Dengan kehadirannya, Rio bisa langsung naik peringkat saat mendaftar. Ia menjelaskan bahwa biasanya petualang pemula akan mulai dari peringkat F. Tapi jika direkomendasikan oleh petualang peringkat B atau lebih tinggi, bisa langsung naik ke peringkat D. Sesampainya di Guild, semua orang di sana kaget dan senang melihat Abel kembali. Mereka mengerubunginya seperti melihat selebritas. Rio senang melihat bahwa Abel punya banyak orang yang peduli padanya. Ia memutuskan untuk membiarkan Abel menikmati reuni itu dan keluar sebentar untuk menghirup udara segar. Saat berjalan-jalan, Rio bertemu seorang gadis elf.
Ia langsung terpesona dengan telinga lancip dan wajah cantik gadis itu. Sementara itu, si gadis juga tak bisa melepaskan pandangannya dari Rio, karena jubah yang dikenakan Rio dikenali sebagai jubah Raja Peri. Gadis itu mengatakan bahwa Raja Peri pasti sangat menyukai Rio hingga memberinya hadiah seperti itu. Tapi Rio bahkan tidak mengerti apa maksudnya. Gadis elf itu kemudian berkata bahwa dia sedang terburu-buru, tapi berharap bisa bertemu lagi dengan Rio suatu hari nanti. Rio hanya bisa berdiri bengong saat Abel datang dan mengajaknya masuk kembali ke dalam guild. Di sana, Abel memperkenalkan Rio kepada semua orang sebagai orang yang telah menyelamatkan nyawanya. Semua orang mengucapkan terima kasih pada Rio, dan dia pun mulai menikmati perhatian yang didapat. Setelah itu, Abel membawa Rio ke meja resepsionis dan meminta agar dia didaftarkan sebagai petualang peringkat D atas rekomendasinya. Petugas terkejut karena belum pernah ada anggota kelompok Abel yang memberikan rekomendasi pada siapapun sebelumnya. Abel menjawab bahwa Rio adalah kasus spesial. Petugas mengatakan bahwa Rio tetap harus menunjukkan bukti kekuatannya sebelum naik peringkat. Abel pun meminta untuk langsung berbicara dengan kepala guild. Petugas menyuruh mereka menunggu sebentar, dan tak lama kemudian, kepala guild yang agak dramatis, Hafmekrat, datang tergesa-gesa setelah mendengar bahwa Abel telah kembali. Abel memperkenalkan Rio dan mengatakan bahwa ia ingin Rio mengikuti ujian kenaikan peringkat. Haf menjawab bahwa mereka harus menguji kekuatan Rio dulu. Tapi Abel berkata bahwa Rio lebih kuat darinya. Haf tentu saja sulit percaya. Untuk membuktikannya, Abel menunjukkan semua batu sihir yang mereka kumpulkan dari Wyvern. Haf terkejut melihat jumlahnya. Ia bilang kalau jumlah batu sebanyak itu berarti mereka memburu cukup banyak Wyvern untuk menghancurkan satu negara. Abel menjelaskan bahwa mereka memburu Wyvern di selatan Gunung Jahanam, jadi tidak perlu khawatir soal serangan monster. Rio penasaran, apakah nama gunung itu punya arti khusus? Haf menjawab bahwa dia belum pernah mendengar ada orang yang bisa melewati Gunung Jahanam dengan selamat. Ia mengklaim bahwa tempat itu sangat berbahaya, bahkan petualang peringkat tertinggi pun tidak akan pergi ke sana kecuali karena alasan yang sangat kuat. Kepala guild tidak percaya bahwa Rio dan Abel adalah orang pertama dalam sejarah yang berhasil melintasi Gunung Jahanam. Karena itu, ia langsung menyetujui kenaikan peringkat Rio tanpa perlu ujian. Saat itu juga, anggota kelompok Abel masuk ke ruangan. Mereka sangat emosional karena mengira tidak akan pernah bertemu Abel lagi. Kepala guild memutuskan untuk membiarkan mereka berkumpul, sementara ia membawa Rio keluar untuk menyelesaikan pendaftaran. Abel sempat meminta Rio menunggunya di meja resepsionis setelah selesai, karena ia ingin menunjukkan tempat spesial. Hafmekrat lalu mengajak Rio ke kantornya. Dalam perjalanan, ia bercerita bahwa kelompok Abel, Crimson Sword, adalah salah satu yang terkuat dan paling terkenal di guild mereka. Rio tidak terlalu terkejut mendengarnya. Yang membuatnya penasaran justru soal apakah dia benar-benar pantas langsung mendapat peringkat D. Menanggapi itu, Haf mengatakan bahwa dia tahu betapa hebatnya Abel, tapi juga tahu bahwa Abel tidak akan bisa mengalahkan para Wyvern sendirian. Karena itu, Haf yakin Rio memainkan peran penting dan layak mendapatkan peringkat tersebut. Tepat saat itu, seorang resepsionis datang ke kantor membawa perlengkapan pendaftaran. Haf menyerahkan prosesnya kepada sang resepsionis, karena ia harus mengurus dokumen lain. Resepsionis itu memperkenalkan dirinya sebagai Nina, lalu mulai mewawancarai Rio dengan beberapa pertanyaan dasar. Ia menjelaskan bahwa selama 300 hari pertama, Rio bisa tinggal di asrama guild, tapi setelah itu harus mencari tempat tinggal sendiri. Nina juga memberitahu tentang kursus eksplorasi Dungeon yang diadakan untuk petualang pemula. Rio langsung mengatakan bahwa dia ingin ikut. Nina lalu menyuruhnya datang ke aula pertemuan 2 hari lagi, pukul 9 pagi. Rio sempat kaget karena dunia ini ternyata sudah memiliki sistem jam. Setelah itu, Nina memulai proses pendaftaran. Ia menyuruh Rio meletakkan tangannya di atas kristal. Saat disentuh, kristal itu memindai data biometrik Rio dan mengunggahnya ke lempengan logam yang ada di atasnya, lalu berubah menjadi kartu guild milik Rio. Nina memberi selamat karena kini Rio resmi terdaftar sebagai anggota guild. Mereka pun keluar dari kantor. Tak lama setelah itu, Abel mengajak Rio berkeliling kota. Ia berkata ingin membelikan pakaian dan tongkat sebagai ucapan terima kasih karena telah menemaninya sampai ke kota ini. Rio senang menerima pakaian itu, tapi jadi penasaran soal tongkat. Abel menjelaskan bahwa semua penyihir butuh tongkat. Tapi Rio bilang dia bisa menggunakan sihir tanpa alat bantu. Saat bertarung jarak dekat, dia lebih memilih menggunakan pedang. Abel terkejut mendengarnya, apalagi saat melihat bahwa pisau kecil yang dibawa Rio ternyata adalah pedangnya. Rio kemudian berkata bahwa ada hal yang lebih penting dari pakaian dan tongkat, yaitu informasi dasar tentang dunia ini. Dari situ, dia baru tahu bahwa satuan waktu seperti jam, hari, minggu, dan bulan sama seperti di bumi. Mereka bahkan menggunakan sistem metrik. Hal ini membuat Rio yakin bahwa seseorang dari bumi pernah datang ke dunia ini dan mempengaruhi kehidupan di sini. Itulah sebabnya banyak hal terasa familiar. Saat itu juga, Abel kembali dari toko setelah membayar semua barang yang mereka beli. Ia mengatakan bahwa acara utama hari itu belum dimulai. Ia lalu membawa Rio ke sebuah penginapan besar, tempat semua teman-temannya dari guild sudah berkumpul. Mereka mengadakan pesta untuk merayakan kepulangan Abel. Suasana pun penuh tawa dan kebahagiaan sepanjang malam. Keesokan paginya, Nina datang menjemput Rio untuk menunjukkan kamar asramanya. Di sana, 2 petualang pemula lainnya sudah tinggal.
Seorang pemuda berambut coklat memperkenalkan diri sebagai Niels, dan yang berambut pirang sebagai Eto. Mereka menyambut Rio dengan hangat. Setelah Nina pergi, Niels mulai berbicara tentang betapa dia menyukai Nina. Tapi Eto langsung menyuruhnya berhenti bermimpi karena menurutnya Nina berada di luar jangkauan mereka. Eto kemudian mengajak Rio mengobrol santai tentang kehidupan di asrama guild. Tak lama, Nina kembali membawa seorang petualang baru yang terlihat gugup. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Amon. Keempat pemuda itu pun mulai saling mengenal dan membangun pertemanan. Beberapa hari kemudian, Rio dan Amon menyelesaikan kursus kilat mereka tentang eksplorasi Dungeon untuk pemula. Instruktur mereka mengumumkan bahwa sore itu mereka akan turun ke lantai pertama Dungeon. Amon terlihat gugup, tapi Rio menyuruhnya santai. Katanya, kalau sudah panik dari sekarang, bisa kehabisan tenaga sebelum sampai. Sang instruktur bertanya apakah ada yang ingin bertanya. Rio mengangkat tangan dan menanyakan apakah ada cara untuk langsung berpindah ke lantai yang sudah pernah dijelajahi. Instruktur terkesan, karena biasanya hanya petualang berpengalaman yang menanyakan hal seperti itu. Ia menjelaskan bahwa beberapa Dungeon di selatan memang memiliki fitur seperti itu, memungkinkan petualang berpindah antar titik tertentu. Tapi Dungeon di kota Lun tidak memilikinya. Setelah itu, mereka semua berangkat ke Dungeon yang terletak di tengah kota. Instruktur menjelaskan bahwa kota ini sebenarnya dibangun mengelilingi Dungeon tersebut. Setiap beberapa tahun, jumlah monster di dalam Dungeon meningkat dan kadang-kadang sampai keluar ke permukaan. Namun, dinding pelindung di sekeliling Dungeon dibuat untuk mencegah hal itu. Ia meyakinkan para pemula bahwa saat ini tidak ada ancaman gelombang monster. Mereka akhirnya tiba di lantai pertama, yang merupakan zona aman tanpa monster. Instruktur memberi izin untuk menjelajah, tapi tidak boleh terlalu jauh dari pintu masuk. Rio dan Amon membentuk tim. Tak lama, Rio merasakan ada monster mendekat. Dia menyuruh Amon menyerang monster itu sementara ia menahannya. Amon dengan gugup menghunus pedangnya. Beberapa saat kemudian, seekor semut raksasa muncul. Rio langsung mengenalinya sebagai semut prajurit dari buku yang pernah ia baca. Ia menyuruh Amon menyerang bagian lehernya, lalu menggunakan sihir Ichichel Lens untuk menjepit monster itu ke tanah. Amon berhasil menghabisinya dan itu menjadi pembunuhan pertamanya. Ia sangat senang, dan Rio mengekstrak batu sihir dari tubuh monster sebagai trofi. Malamnya, mereka makan malam bersama teman sekamar untuk merayakan perjalanan Dungeon pertama mereka. Teman-temannya cukup terkesan karena mereka berhasil mengalahkan semut prajurit. Amon dengan rendah hati mengatakan bahwa Rio yang melakukan sebagian besar pekerjaan, sementara dia hanya memberi pukulan terakhir. Ia juga bilang ingin kembali ke Dungeon besok, tapi agak takut jika harus pergi sendiri. Rio menawarkan diri untuk ikut, karena dia juga tertarik menjelajah lebih jauh. Ia sempat khawatir karena ada monster di lantai pertama, padahal instruktur bilang itu zona aman. Eto menambahkan bahwa ia juga pernah mendengar tentang kemunculan semut prajurit di lantai 1 dan 2 akhir-akhir ini. Mereka bingung apa penyebabnya. Tepat saat itu, Abel muncul. Ia menjelaskan bahwa semut prajurit bisa menggali tanah untuk naik ke permukaan. Anak-anak langsung panik karena tiba-tiba petualang paling terkenal di kota ada di depan mereka. Tapi Rio tetap santai berbicara dengan temannya. Abel kemudian bercanda, meminta mereka menjaga Rio karena dia kurang punya akal sehat. Niels langsung berdiri tegak dan memperkenalkan diri dengan semangat. Ia berkata bahwa Abel adalah idolanya dan ia ingin jadi petualang terkenal juga. Abel menjabat tangannya dan menasihatinya agar terus berusaha, tapi jangan lupa bahwa bertahan hidup adalah hal terpenting. Rio kemudian bertanya kenapa Abel datang larut malam. Abel menjawab bahwa ia baru saja kembali dari misi. Tak lama kemudian, anggota kelompoknya datang. Para gadis langsung marah karena Abel datang ke sini bukannya langsung melapor ke kepala guild. Abel membela diri, katanya dia hanya membimbing beberapa pemula. Tapi Sirin yang tajam lidahnya menyuruh pria besar bernama Warren, si anak hilang Syak, untuk membawa Abel pergi. Warren langsung menggendong Abel di punggung, sementara Abel berteriak seperti anak kecil. Lihia, salah satu anggota mereka, mulai menatap Rio dengan tatapan cemburu. Rio jadi gugup dan bertanya apa maunya. Tapi sebelum Lihia menjawab, pendeta wanita bernama Leia menegurnya dan menyuruh minta maaf. Setelah mereka pergi, Eto dan Niels langsung heboh mengagumi mereka. Tapi Rio sama sekali tidak mengerti apa yang hebat dari kelompok badut itu. Sementara itu, Ria menegur Lihia dan bilang tidak sopan menatap Rio seperti itu. Tapi Lihia menjawab bahwa dia hanya penasaran, karena Abel terus memuji sihir Rio. Ria pun mengaku penasaran juga. Tapi Abel menenangkan mereka dan berkata bahwa mereka akan segera melihat sendiri kemampuan Rio. Keesokan harinya, Rio dan Amon kembali masuk ke Dungeon. Kali ini mereka menghadapi beberapa anjing monster. Rio menahan mereka dengan Ichichel Lens, sementara Amon membuktikan dirinya cukup mahir dengan pedang. Ia berhasil mengalahkan beberapa monster. Setelah bertarung, Rio bilang gaya bertarung Amon mengingatkannya pada Abel. Amon menjelaskan bahwa gurunya adalah seorang kakek tua bernama Keilo, yang dulunya belajar pedang di sekolah terkenal di ibu kota. Rio menduga Abel mungkin juga pernah belajar di tempat yang sama. Ia melihat potensi besar dalam diri Amon. Amon kagum karena Rio tahu banyak soal ilmu pedang, padahal dia penyihir. Rio menjelaskan bahwa dulu ia berlatih bersama seorang mentor, tapi mengembangkan gaya bertarungnya sendiri. Ia juga bilang bahwa gaya bertarung Amon memang boros stamina, tapi cukup aman. Yang perlu ditingkatkan hanya daya tahannya.
Rio bercerita bahwa Abel dulu selalu berlatih pedang tiap pagi selama perjalanan mereka. Itu membuktikan bahwa bahkan orang paling berbakat pun harus tetap berlatih. Amon merasa sangat termotivasi dan bertekad jadi lebih kuat. Rio pun senang melihat semangatnya. Keesokan harinya, Rio pergi ke perpustakaan. Tempatnya jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. That's what she said. Ia meminta pustakawan menunjukkan bagian buku alkimia, dan pustakawan mengarahkannya ke rak untuk pemula. Tapi jumlah bukunya sangat banyak dan membuat Rio kewalahan. Ia akhirnya keluar sebentar untuk menenangkan diri. Tiba-tiba, langit berubah gelap karena gerhana matahari penuh. Rio menatap matahari secara langsung tanpa pelindung, seperti pamannya yang kini buta. 1 detik kemudian, ia sadar ada yang aneh, semua orang di sekitarnya menghilang. Suasananya terasa asing. Tiba-tiba, ia diserang dari belakang. Untungnya, Rio cukup cepat untuk bereaksi. Rio membentuk dinding es untuk menahan ledakan api yang sangat kuat. Ia heran siapa yang menyerangnya. Saat menoleh, ia melihat seorang wanita iblis mendekat dengan gaya seolah baru keluar dari game GTA 4. Wanita itu tampak senang menemukan manusia di tempat ini dan memutuskan untuk bermain-main dengannya. Rio langsung menyadari bahwa dia sedang berhadapan dengan iblis, dan bisa merasakan bahwa ini adalah makhluk terkuat yang pernah dia temui. Ia ingin kabur, tapi merasa tak bisa keluar dari ruang aneh ini. Akhirnya, dia memilih untuk melawan. Ia memanggil puluhan perisai es untuk menahan serangan badai api dari wanita itu. Tapi si iblis mengganti taktik dan menembakkan peluru angin tak terlihat yang menembus perisai Rio. Untungnya, peluru itu tertahan oleh sirah yang ia pakai. Wanita iblis itu terkejut sirah manusia bisa menahan serangannya. Tapi setelah diperhatikan, ia sadar bahwa Rio mengenakan jubah Raja Peri. Dia menyimpulkan bahwa Rio adalah penyihir hebat yang punya perlengkapan luar biasa, jadi ia memutuskan untuk bertarung dengan pedang. Rio pun mengeluarkan pedang es miliknya dan bertahan dalam posisi defensif. Wanita itu menyerang dengan kecepatan tinggi dan nyaris menebas wajah Rio. Ia terlalu cepat, tapi Rio tetap mampu menahan serangannya. Rio lalu balik menyerang dengan ratusan Ichichel Lens, namun wanita itu menghindarinya dengan mudah, tak sadar bahwa waktu gerhana hampir habis. Rio menyadari bahwa si iblis mempercepat gerakannya dengan sihir angin. Saat wanita itu melompat untuk mengakhiri pertarungan, Rio berhasil memblokirnya tanpa kesulitan, karena kekuatan serangannya masih kalah jauh dibanding Ksatria tanpa kepala yang dulu melatihnya. Wanita itu terkejut dan bertanya siapa sebenarnya Rio, apalagi karena dia punya jubah dan pedang Raja Peri. Ia menyiapkan bola api, tapi Rio langsung membatalkannya dengan sihir es. Hal ini membuat wanita itu geram. Ia menyerang dengan brutal, tapi Rio tetap bisa bertahan. Begitu melihat celah, Rio melancarkan serangan balik yang membuat wanita iblis itu kehilangan keseimbangan. Ia pun meluncurkan hujan Ichichel Lens ke arahnya. Iblis itu menciptakan dinding api, lalu menambahkan dinding batu untuk bertahan. Rio mengubah taktik, ia menggunakan semburan air bertekanan tinggi untuk menembus dinding batu itu, dan serangannya berhasil melukai wanita iblis itu. Wanita itu terkejut karena luka yang ia terima benar-benar menyakitkan. Tapi Rio sendiri tak sadar ia berhasil mengenainya, karena pandangannya terhalang asap. Ketika Rio hendak mengakhiri pertarungan, wanita iblis itu melompat untuk menahan serangan. Mereka bertarung di udara. Rio melihat luka-luka si iblis sembuh sangat cepat. Karena lengah, Rio terpukul dan terlempar menabrak bangunan. Saat wanita iblis itu hendak melancarkan serangan pamungkas, dia menyadari ada tetesan air turun dari langit. Begitu satu tetes menyentuh wajahnya, dia menjerit kesakitan, airnya lebih panas dari titik didih. Ia buru-buru menutupi tubuhnya dengan bola batu agar tak terbakar hujan mendidih itu. Sementara itu, Rio turun ke tanah. Sang iblis mengamuk dan melepaskan sihir api dahsyat yang menghancurkan area sekitar. Ia melangkah mendekati Rio, tapi sinar matahari mulai muncul, dan pedangnya mulai hancur. Wanita iblis itu berkata bahwa mereka tak bisa menyelesaikan pertarungan kali ini. Rio hanya menyuruhnya pergi. Wanita itu tak terlalu peduli dengan sikap ketus Rio dan memperkenalkan diri sebagai Leonor Uracha Albuquerque. Ia bertanya nama Rio, dan Rio menyebut namanya, sambil menegaskan bahwa dia tak tertarik tahu apapun soal iblis. Leonor terkejut karena Rio tahu tentang iblis. Ia menyesal telah bermain-main dan tidak membunuh Rio sejak awal. Tapi dia lalu berkata bahwa mereka akan bertemu lagi. Sebelum itu terjadi, mungkin Rio akan bertemu iblis lain. Ia menyuruh Rio untuk tidak mati dulu, karena dia ingin menjadi orang yang membunuh Rio saat pertarungan ulang mereka. Rio terdiam, lalu gerhana pun berakhir. Semua kembali normal, tanpa bekas pertarungan apapun. Rio merasa aneh. Ia membeli beberapa buku, lalu berniat istirahat. Ia pergi ke bank untuk menarik uang hasil penjualan batu sihir Wyvern, lalu mampir ke asrama. Tapi teman-temannya tidak ada. Saat hendak pergi, ia menemukan mereka sedang dibuli oleh beberapa petualang. Niels dan Eto menyebut para pembuli pengecut karena menyerang saat mereka masih terluka. Tapi si pemimpin, Dan, membalas bahwa hal serupa bisa terjadi saat mereka diserang monster dan mati. Tiba-tiba, anak buah Dan pingsan, Rio sudah menyerang mereka dari belakang. Ia berkata bahwa Dan benar, tapi sebaiknya dia juga dengarkan nasihatnya sendiri. Rio bertanya apakah Dan akan kabur sekarang, karena teman-temannya sudah tumbang. Dan langsung menyerang, tapi Rio hanya bergeser sedikit dan memukul perut Dan dengan gagang pedang. Dan langsung memuntahkan sarapannya. Setelah itu,
Rio menyembuhkan teman-temannya dan bilang bahwa mereka perlu melatih stamina agar tak mudah dikalahkan bajingan seperti itu lagi. Tapi untuk sekarang, mereka diminta istirahat dan bersantai dulu. Mereka pun pergi ke pemandian umum, dan di sana pendeta Eto menyembuhkan luka Rio akibat peluru angin. Semua penasaran siapa yang bisa melukai Rio yang begitu kuat, tapi Rio memilih untuk tidak menceritakan soal iblis itu karena dia hanya ingin istirahat. Tak lama kemudian, Amon, Nils, dan Ido mulai menjelajahi Dungeon sebagai satu tim. Saat Nils dan Amon bertarung melawan Goblin, Ido tetap di belakang untuk mendukung dan menyembuhkan mereka saat terluka. Nils mengumpulkan batu sihir dari Goblin, sementara Ido menyembuhkan Amon. Mereka membahas betapa berbahayanya bertemu Goblin. Nils menyarankan agar mereka mundur karena lantai berikutnya lebih berbahaya, dan Ido setuju, karena seharusnya tidak ada Goblin pemanah di lantai 4. Tapi Amon ingin terus berburu demi mendapatkan lebih banyak uang. Namun, Nils mengingatkan ucapan Abel, nyawa tidak sebanding dengan hal-hal kecil seperti uang. Akhirnya, mereka memutuskan kembali ke permukaan, keputusan terbaik hari itu. Karena hanya beberapa lantai di bawah, sekelompok petualang tewas oleh monster besar. Di permukaan, Rio teringat betapa hebatnya sihir Leonor. Tapi dia sadar, kecepatan casting miliknya setara. Dia pun memutuskan untuk memperkuat kelebihannya dan menutupi kekurangannya. Ia ingat betapa lambatnya dia dibanding Leonor kemarin. Meski iri dengan sihir angin milik Leonor, karena dia tidak bisa menggunakannya, dia memilih mencari solusi lain. Rio pun mencoba menggunakan dorongan air seperti jet untuk melesat ke depan. Meski pernah mencobanya di air, ia belum tahu apakah bisa digunakan di darat. Pertama, ia membuat platform es di depannya, lalu mendorong dirinya dengan ratusan semburan kecil air dari punggungnya. Tapi hasilnya, kecepatannya hanya setara nenek-nenek yang menyeberang jalan. Rio kecewa, tapi menyebut eksperimen itu sebagai proyek yang masih dalam proses, seperti kesehatan mentalnya sendiri, katanya. Setelah itu, ia pergi ke perpustakaan untuk belajar lebih banyak tentang iblis dan alkimia. Di waktu yang sama, penyihir pemula bernama Rin dari kelompok Abel juga sedang belajar di sana. Ia sedang mencari mantra untuk menciptakan dinding es tebal yang cukup kuat menghancurkan Golum, tapi tak menemukannya. Rin merasa lega, dia ingin percaya bahwa Rio hanyalah penipu yang berhasil memperdaya Abel. Menurutnya, hanya penyihir terkuat di benua ini yang bisa memakai sihir sekuat itu. Saat mengembalikan buku, Rin bertemu elf bernama Sera. Mereka saling menyapa dan berbincang singkat, lalu Sera pergi karena harus kembali ke kelompoknya. Sementara itu, Amon dan tim kembali ke guild. Nils tampak gugup saat melihat Nina, resepsionis cantik. Ido menegur Nils dan melapor kepada Nina bahwa mereka menemukan goblin pemanah di lantai 5 Dungeon, hal yang sangat tidak biasa. Itulah sebabnya mereka buru-buru kembali untuk melaporkannya. Nina mengecek batu sihir mereka, lalu segera pergi untuk melapor ke kepala guild, Ilarion. Ilarion terlihat tidak senang mendengar laporan itu, karena seharusnya goblin baru muncul setelah lantai 10. Ia merasa ini pertanda masalah besar, lalu memerintahkan Nina memanggil semua parti peringkat B ke atas. Nina menjawab hanya ada 2 parti peringkat tinggi di kota saat ini, Crimson Sword milik Abel dan White Brigade. Tak lama, Abel dan kelompoknya tiba di kantor Ilarion. Abel tidak senang karena harus bekerja sama dengan White Brigade. Para gadis menyuruhnya untuk tidak bersikap seperti pecundang. Ia pun menenangkan diri sebelum masuk. Peps, pemimpin White Brigade, sudah menunggu. Abel berusaha menyembunyikan ketidaksukaannya. Setelah semua duduk, Ilarion menjelaskan bahwa goblin ditemukan di lantai 5 Dungeon, dan informasi ini sangat bisa dipercaya. Karena itu, Crimson Sword dan White Brigade diminta menyelidiki kemungkinan wabah monster. Ia menjelaskan bahwa wabah terakhir terjadi 10 tahun lalu, dan meski waktunya belum tepat, ada kemungkinan wabah baru telah dimulai. Sebagai kompensasi, mereka akan diberi bayaran awal 100 koin emas, dan 200 lagi jika misi berhasil. Abel bertanya apakah misi mereka hanya menyelidiki. Ilarion mengangguk. Peps lalu bertanya, kalau memang wabah monster sudah terjadi, apa yang harus kami lakukan? Ilarion menjawab, segera kembali ke permukaan. Dungeon akan dikunci dan para ksatria akan dikerahkan untuk mengatasinya. Ia juga sudah menghubungi penguasa kota dan markas para ksatria. Kedua parti menerima misi itu. Keesokan harinya, Rio bersiap pergi ke perpustakaan utara. Teman sekamarnya baru bangun, dan Rio menjelaskan bahwa ia ingin belajar lebih dalam tentang alkimia, karena perpustakaan itu punya koleksi buku yang lebih lengkap. Ido bilang, hanya petualang peringkat dan ke atas yang bisa masuk ke sana. Amon menambahkan bahwa menurut rumor, perpustakaan itu juga menyimpan buku-buku terlarang. Rio sangat bersemangat mendengarnya, tapi Ido mengingatkan bahwa untuk membaca buku-buku khusus, Rio harus minimal peringkat B. Mereka pun mendoakan yang terbaik, sementara mereka sendiri bersiap kembali ke Dungeon. Rio tiba di perpustakaan utara dan langsung menyukai suasananya. Ia berkeliling mencari buku, sambil berpikir bahwa jika ia bertanya tentang buku iblis, orang-orang pasti akan panik. Saat naik ke lantai 1, ia melihat Sera ada di sana, dan langsung terpesona. Di sisi lain, Ilarion dan 2 parti peringkat tinggi tiba di gerbang Dungeon. Saat hendak membuka pintu, Abel menghentikan mereka karena merasa ada yang tidak beres. Ia meminta Rin menggunakan sihir angin untuk memindai lantai pertama. Rin menemukan ratusan monster menunggu di balik gerbang. Semua orang langsung panik. Ini bukti kuat bahwa wabah monster besar telah dimulai. Ilarion memerintahkan semua untuk mundur dan segera menghubungi para ksatria serta guild.
Di guild, Nils dan tim melihat pengumuman bahwa Dungeon ditutup. Mereka mengira itu karena goblin pemanah yang mereka laporkan. Tapi tak lama kemudian, seorang pria berlari masuk dan mengumumkan bahwa wabah monster benar-benar telah dimulai. Semua petualang dikumpulkan di atas dinding yang mengelilingi Dungeon untuk menghentikan serangan para monster. Sementara itu, di perpustakaan utara, Rio dan Sera masih saling menatap. Akhirnya, Sera membuka pembicaraan dan berkata bahwa mereka bertemu lagi. Mereka pun saling memperkenalkan diri. Sera kemudian bertanya apakah Rio sedang mencari sesuatu yang khusus. Rio hampir saja menjawab bahwa dia sedang mencari informasi tentang iblis, tapi buru-buru mengganti jawabannya dan berkata bahwa dia ingin belajar alkimia untuk menciptakan golem. Sera terlihat terkesan, karena menciptakan golem bukanlah hal yang mudah. Meski begitu, dia mengatakan bahwa tidak ada buku yang secara khusus membahasnya. Namun, dia menawarkan bantuan dan meminta Rio mengikutinya, karena dia tahu buku-buku mana saja yang paling berguna. Dia juga mengatakan bahwa dia hampir hafal seluruh isi perpustakaan itu. Di sepanjang perjalanan, mereka mengobrol tentang buku dan dunia petualangan. Sera mengungkapkan bahwa dia adalah satu-satunya anggota dari parti petualang peringkat B bernama Win. Rio teringat bahwa temannya pernah bilang hanya ada satu elf di kota ini. Sera menjelaskan bahwa para elf memang jarang bergaul dengan manusia, tapi dia memang sedikit berbeda. Sementara itu, di luar Dungeon, semua petualang telah berkumpul di atas dinding. Tak lama kemudian, para monster berhasil menerobos gerbang besar Dungeon. Huff segera memerintahkan semua orang untuk menyerang dengan sihir dan panah, memulai pertempuran besar melawan pasukan goblin. Para ksatria juga bergabung, dan untuk sementara, situasi tampak terkendali. Tapi Huff merasa khawatir, karena jumlah monster kali ini jauh lebih banyak dibandingkan wabah sebelumnya. Di sisi lain, parti Abel kehabisan panah. Beruntung, saat itu Mills datang membawa 1 tong penuh panah dan menyampaikan pesan dari Huff, setelah gelombang monster kecil ini selesai, mereka harus mengalahkan monster boss. Setelah sebagian besar goblin dikalahkan, Huff memerintahkan Abel dan Peps untuk memimpin parti mereka maju ke garis depan. Mereka melompat turun dari dinding, dan Rin menggunakan sihir angin untuk memperlambat pendaratan mereka. Mereka langsung menyerang goblin-goblin yang tersisa, lalu bersiap menunggu kemunculan bos di depan pintu Dungeon. Tak lama, seorang jenderal goblin muncul dari balik pintu. Mereka mengira semuanya akan selesai setelah mengalahkannya. Tapi kemudian, 2 jenderal goblin lainnya muncul. Abel langsung menyadari bahwa mereka sedang berhadapan dengan Raja Goblin. Dia mengatakan bahwa ketiga jenderal itu harus dikalahkan sebelum sang raja keluar, karena kalau tidak, kekuatan mereka akan semakin meningkat. Dia membagi tugas, dia dan Peps masing-masing akan melawan 1 jenderal, sementara Lin dan Lia menghadapi yang satu lagi. Pertempuran pun dimulai. Abel berhasil memotong lengan musuhnya, tapi kemudian Raja Goblin muncul dari pintu Dungeon. Abel langsung berteriak agar semua orang tiarap. Detik berikutnya, sebuah tebasan angin yang sangat kuat meluncur dari dalam Dungeon dan membunuh ketiga jenderal Goblin dalam sekali serang. Semua orang terkejut melihat kekuatan luar biasa dari Raja Goblin. Tapi Abel dan Peps tahu bahwa hanya mereka yang bisa menghadapinya. Mereka bekerja sama menyerang, tapi serangan mereka tak mampu menembus armor sang raja. Lalu Abel membuat keputusan nekat. Dia berlari langsung ke arah Raja Goblin sambil mengaktifkan kemampuannya untuk menjadi seperti hantu dan menghindari serangan. Setelah mendekat, dia mencoba menusuk jantung sang raja, tapi serangan itu belum cukup. Raja Goblin hendak membalas, namun Abel memberi isyarat kepada Lin. Tombak angin Lin menembus tubuh Abel yang transparan dan mengenai Raja Goblin dengan tepat, mengalahkannya. Semua orang merasa lega karena pertarungan berakhir dengan kemenangan. Tapi mereka belum tahu, bahaya yang lebih besar masih menunggu di kedalaman Dungeon. Hari itu, saat Rio kembali ke Serikat, suasananya sangat ramai. Semua orang tampak bersemangat, sementara Megrat terkubur di bawah tumpukan dokumen. Ia merajuk di kantornya karena harus melapor kepada penguasa setempat dan komandan ksatria tentang wabah monster, membayar para petualang yang ikut bertempur, menilai kinerja mereka, mengirim faktur ke ibu kota untuk dana, dan merencanakan perbaikan fasilitas yang rusak, sambil tetap mengurus pekerjaan harian. Satu-satunya hal yang agak melegakan adalah penjara bawah tanah akan ditutup selama sebulan, meski Megrat tahu penutupan itu juga akan menimbulkan masalah baru. Sementara itu, Rio mendengar dari teman-temannya bahwa wabah monster di ruang bawah tanah sudah teratasi berkat 2 kelompok teratas. Itu sebabnya suasana Serikat terasa seperti pesta, dan Rio merasa itu alasan yang bagus. Dan mulai menguji kemampuan Abel sambil bercerita bagaimana ia bertarung melawan Raja Goblin. Warren menambahkan, Rin memberi pukulan terakhir dengan hujan peluru, sihir angin tingkat tertinggi. Chena berkata Abel bahkan bisa menghindar tanpa bergerak, dan ia heran bagaimana caranya. Saat itu Abel muncul dan menjelaskan bahwa ia menggunakan teknik pedang bernama bayangan sempurna, yang memungkinkannya menghindari semua serangan jarak jauh. Dan teman-temannya langsung jadi penggemar Abel, dan Abel juga memuji mereka atas bantuan mereka. Rio sendiri penasaran dengan bayangan sempurna itu dan menganggap orang yang menamainya pasti jenius. Tak lama kemudian Rin dan Lia datang mencari Abel. Mereka tahu Abel akan bersama Rio. Rio bisa merasakan permusuhan manis dalam kata-kata mereka. Lalu Rin bertanya, apakah benar Rio bisa membuat dinding es? Rio mengangguk, menjelaskan batasnya, kubus dengan sisi 40 meter. Rin sampai tidak percaya. Rio berkata sihir itu sulit dipelajari,
tapi ia berhasil menguasainya. Rin bertanya apakah itu mantra asli. Rio bahkan tidak tahu apa maksudnya. Rin menjelaskan, kebanyakan mantra diucapkan dengan jampi-jampi. Rio menjawab menurutnya jampi-jampi hanya pilihan pribadi. Rin jadi makin bingung. Sebelum bisa bertanya lebih jauh, dan menyela, bilang makanan Rio sudah dingin. Rio langsung bergegas ke konter makanan. Rin masih heran, dan Abel menjelaskan bahwa Rio menganggap mantra hanya dipakai karena terdengar keren. Dia bisa menggunakan sihir tanpa mantra, dan itu hal teraneh yang pernah didengar Rin. Beberapa hari kemudian, pekerjaan di Serikat jadi langka. Dan temannya hanya melihat papan pengumuman yang kosong karena semua pekerjaan sudah diambil. Tak lama kemudian Rio datang. Ia tahu pasar kerja lesu sejak penjara bawah tanah ditutup sementara. Anak-anak bertanya apakah Rio juga mencari misi. Rio menjawab ia butuh biji tembaga ajaib untuk eksperimen alkimia. Mereka kaget karena biji itu sangat mahal, tapi mereka tahu Rio kaya, jadi bukan masalah baginya. Melihat mereka kesulitan, Rio memutuskan membantu. Ia bilang akan mempekerjakan mereka menambang biji tembaga ajaib, dan menyebut ada tambang terbengkalai di dekat kota, dan Rio senang mendengarnya. Ia menawarkan bayaran 4 koin emas hanya untuk menerima pekerjaan itu, dan membeli setiap biji tembaga ajaib seharga 25 koin emas. Satu-satunya syarat, mereka semua harus pulang selamat. Anak-anak gembira, karena jumlah itu setara gaji setahun. Mereka bertanya apakah Rio yakin bisa membayar sebanyak itu. Rio menjawab, harganya masih lebih murah dibanding pasar. Mereka pun berangkat dengan semangat, dan Rio kembali ke kamarnya. Namun kemudian ia mendengar keributan di jalan. Ia melihat beberapa ksatria mencoba menyeret seorang wanita, sementara seorang petualang mencoba menghentikan mereka. Ketegangan meningkat ketika seorang ksatria menghunus pedang. Tapi sebelum menyerang, ia tiba-tiba terpeleset padahal tidak ada apapun di sana. Ksatria itu curiga pada petualang itu, yang menjawab mungkin Cena yang menjegalnya. Ksatria makin marah, lalu jatuh lagi saat hendak bangkit. Saat itu Peps muncul dan memperingatkan para ksatria agar mundur jika tak mau dihukum. Mereka heran, berani sekali petualang biasa berbicara begitu. Peps menjawab ia bukan petualang biasa, melainkan bangsawan keluarga Heinlein. Salah satu ksatria sadar itu keluarga yang sama dengan komandan ksatria kerajaan sebelumnya. Peps menegaskan mereka bicara tentang ayahnya, lalu menyuruh mereka berhenti mempermalukan nama ksatria. Seketika para ksatria kabur. Peps memuji petualang itu atas keberaniannya dan memintanya mengantar wanita itu kepada teman-temannya. Setelah mereka pergi, Peps menoleh ke arah jendela Rio. Rio menyapanya. Peps memperkenalkan diri sebagai pemimpin Brigade Putih dan bilang ia sudah mendengar tentang sihir Rio yang luar biasa. Rio sempat panik, mengira Peps melihatnya menggunakan sihir. Tapi Peps berkata ia hanya mendengar cerita dari Abel. Saat Rio dan Peps mulai berbicara, sekretaris Peps datang untuk membawanya pergi. Rio bisa merasakan keduanya sama-sama kuat. Setelah itu, ia makan malam sendirian hingga Abel datang dan duduk bersamanya. Abel berkata jarang melihat Rio sendirian akhir-akhir ini, dan Rio pun berkata hal yang sama tentangnya. Abel lalu berkata ia ingin berbagi rahasia karena butuh bantuan Rio. Tak lama kemudian, mereka berdua berada di distrik hiburan. Abel mengungkapkan bahwa kapten para ksatria adalah temannya, dan ia diminta untuk membawa pulang ksatria-ksatria bermasalah yang kabur untuk bersenang-senang. Rio akhirnya mengerti, namun tiba-tiba ia melihat beberapa petualang bertopeng yang mencurigakan. Ia menunjukkannya pada Abel, mengatakan belum pernah melihat mereka, bahkan di pesta penyambutan. Abel menjelaskan kalau banyak petualang datang karena penjara bawah tanah. Tapi Rio ingat penjara bawah tanah sedang ditutup. Para petualang bertopeng itu menyadari mereka diawasi lalu menjebak Rio dan Abel. Saat mereka menyerang, Rio langsung menjatuhkan mereka dengan batu es. Abel mengambil alat alkimia yang dijatuhkan para penjahat. Mereka pun mengetahui para penjahat itu adalah petualang peringkat C dari negara lain. Abel memutuskan melaporkannya ke penjaga kota lalu melanjutkan misinya menemukan para ksatria pembuat onar. Sementara itu, para ksatria yang menargetkan Peps malah lumpuh oleh jarum beracun sekretarisnya. Sekretaris itu lalu mengucapkan mantra api dan membakar mereka hingga tak bersisa. Keesokan harinya, tim peneliti dari ibu kota datang untuk mempelajari ruang bawah tanah setelah wabah monster. McGrath langsung bersitegang dengan pemimpin mereka, Clive, yang menuntut agar kota Lon menyediakan makanan dan perbekalan untuk timnya, juga membuka ruang bawah tanah agar bisa diteliti. McGrath menolak, mengatakan itu bodoh setelah baru saja terjadi wabah. Clive menjawab ia mendapat wewenang penuh dari Menteri Penjelajahan Ruang Bawah Tanah yang baru. Perdebatan keduanya buntu hingga Guru Ilarion, penyihir tua bijak, turun tangan. Guru Ilarion berkata masalah makanan akan diurus nanti, kali ini kota harus menampung mereka. Tapi McGrath memberi syarat, jika kota atau warganya dirugikan akibat dibukanya penjara bawah tanah, kementerian harus bertanggung jawab. Clive marah, tapi McGrath tetap bersikeras. Akhirnya Guru Ilarion meyakinkan Clive untuk menerima syarat itu. Ia juga mengatakan mereka akan mempekerjakan petualang-petualang terampil sebagai penjaga. Di sisi lain, Rio datang ke penginapan tempat Abel menginap untuk mengecek makanan. Namun sebelum masuk, seorang gadis berlari keluar dan meminta Rio mengantarnya ke serikat petualang. Gadis itu membawa surat penting untuk Abel. Meski lapar, Rio setuju membantu. Surat itu dari guru Abel di ibu kota yang memintanya membantu tim penelitian ruang bawah tanah.
Abel ragu karena dulu ada kelompok kuat yang masuk ke penjara bawah tanah setelah wabah dan tak pernah kembali. Rio menyarankan Abel menolak jika memang begitu berbahayanya. Gadis itu memperkenalkan diri sebagai Natalie, penyihir pemula dari keluarga pengguna sihir air terkenal. Rin langsung bertanya apakah Natalie pernah mendengar mantra untuk melemparkan dinding es tinggi di udara. Natalie menjawab belum pernah, karena ia baru belajar sihir. Natalie terkejut saat tahu orang yang membawanya, Rio, bisa melakukannya. Abel lalu menatap Rio dan memerintahkan kelompoknya agar tidak melawan Rio dalam keadaan apapun. Ia juga berkata pada Natalie, jika ia butuh bantuan dan tak menemukannya, segeralah cari Rio. Keesokan harinya, tim peneliti bersiap memasuki ruang bawah tanah, dan akhirnya Abel menerima permintaan menjaga mereka. Ia berbincang dengan guru Ilarion tentang alat detektor mana yang bisa mengirim sinyal mana dari dalam ruang bawah tanah ke tim analisis di luar. 3 hari berlalu, tim peneliti mencapai lantai 7 ruang bawah tanah, namun tak menemukan hal aneh. Clive dan timnya dari Akademi Kerajaan tampak terburu-buru mencari sesuatu. Abel memilih tidak peduli dengan kesombongan mereka. Di luar, para petualang peringkat rendah mendapat pembaruan tentang perkembangan di ruang bawah tanah meski mereka belum diizinkan masuk. Sementara itu, Rio bertanya pada McGrath tentang warna batu ajaib yang dijatuhkan monster saat wabah. McGrath berkata itu pertanyaan bagus, sebab semua goblin menjatuhkan batu ajaib kuning, padahal seharusnya hijau. Di dalam ruang bawah tanah, Clive dan timnya menemukan gerbang mencurigakan yang memancarkan energi aneh. Mereka mengira itu portal menuju tempat jauh dan memasang peralatan di sekitarnya. Tapi saat mencoba menyentuhnya, seluruh tim tiba-tiba menghilang. Natalie yang sedang memantau pembacaan terkejut karena sinyal mereka pun mendadak hilang. Beruntungnya, semua orang diteleportasi ke lokasi yang sama. Abel segera memastikan keselamatan timnya sebelum bergabung dengan penyihir senior. Sementara itu, Clive Staples memerintahkan anak buahnya memeriksa padang rumput asing yang mereka capai, sambil memperingatkan mereka agar berhati-hati karena bahaya yang belum diketahui. Tangan kanannya bertanya apa langkah selanjutnya. Clive sendiri tidak tahu, tapi satu hal jelas, teorinya salah. Monster ternyata bukan berasal dari lantai 38 penjara bawah tanah, melainkan dari tempat asing di luar gerbang. Ia merasa ini penemuan besar dan yakin karirnya akan melonjak ke jabatan menteri. Saat Clive menyeringai, peneliti lain menunjuk ke cakrawala, tampak makhluk-makhluk menyeramkan mendekat. Di sisi lain, Natalie dan tim pengumpul data khawatir karena sinyal tim menghilang. Tiba-tiba sinyal kembali sebentar, menunjukkan tim eksplorasi berada di lantai 40, lalu hilang lagi. Saat itu, seorang pria bernama Christopher Pratt tiba. Ia memperkenalkan diri sebagai perwakilan perguruan tinggi sihir. Meski organisasinya saingan akademi, ia meminta para peneliti berbagi informasi karena keadaan darurat. Ia menjelaskan bahwa beberapa menit lalu, orang-orang yang masuk penjara bawah tanah menghilang, dan jika mereka tak tahu apa yang terjadi, mungkin sudah terlambat. Para peneliti terkejut. Christopher Pratt mengaku ia menyewa beberapa petualang untuk menyusul tim yang hilang. Namun, saat mereka hendak turun tangga, mereka pun lenyap. Pemimpin peneliti membenarkan bahwa tim mereka juga hilang beberapa menit sebelumnya, meski sempat muncul lagi di lantai 40. Christopher kaget mendengar itu, belum pernah ada yang melewati lantai 38, bahkan kelompok peringkat B jarang bisa lewat lantai 30. Para peneliti menceritakan keberadaan Abel yang mengawal tim mereka. Christopher pun berkata ia sudah mengirim pesan kepada ketua serikat untuk minta bantuan. Natalie panik, menyadari situasi ini mungkin di luar kemampuan siapapun. Ia teringat pesan Abel untuk menghubungi Rio bila tak bisa menemukan orang lain. Tanpa pikir panjang, ia berlari mencarinya, meninggalkan semua orang kebingungan. Sementara itu, kabar hilangnya rombongan peneliti sampai ke telinga McGrath. Ia panik, langsung menuju pintu masuk penjara bawah tanah dan meminta resepsionis menyiagakan semua orang, meski belum memberitahu mereka apa yang terjadi sampai ia memastikan sendiri. Di saat bersamaan, Rio sedang di perpustakaan, kesulitan menemukan buku yang berguna. Saat naik ke lantai pertama, ia diam-diam berharap bertemu lagi dengan peri jahat Sarah. Keinginannya terkabul, Sarah muncul sambil mengembalikan buku. Dengan bersemangat Rio mendekatinya dan menceritakan bahwa ia sedang mencari catatan gerhana masa lalu dan letusan dahsyat untuk perbandingan. Sarah berkata ia tahu letak dokumen itu dan mengajak Rio mengikutinya. Dalam perjalanan, Sarah mendengarkan teori Rio tentang kaitan gerhana matahari dan wabah monster, dan ia yakin Rio benar. Ia sudah hidup cukup lama untuk tahu setiap kali ada gerhana matahari selalu disusul wabah penjara bawah tanah. Tapi ia belum pernah melihat gerhana total sebesar yang baru saja terjadi. Sarah penasaran kenapa Rio membuat hubungan itu. Rio gugup, ia tak bisa bilang bahwa ia bertarung melawan Devil Prince saat gerhana, jadi ia mengalihkan pembicaraan. Rio bertanya soal warna batu ajaib yang ditemukan dari monster dan faktor yang memengaruhinya. Sarah membiarkannya mengganti topik dan menjelaskan bahwa faktor utamanya adalah usia monster. Rio mengatakan ia tahu itu dari Abel, lalu menyebut batu ajaib kuning dari monster saat wabah. Sarah terkejut, karena hanya monster baru lahir yang punya batu sihir pucat. Ia curiga itu sebenarnya monster tua dan kuat dari dalam penjara bawah tanah. Rio setuju, Goblin lemah mungkin lain cerita, tapi Jenderal Goblin dan Raja Goblin seharusnya tak bisa meninggalkan penjara bawah tanah tepat setelah muncul. Itu terasa janggal, menciptakan gerombolan monster dalam jumlah besar secara artifisial juga akan memakan mana luar biasa banyak.
Sarah berkata ia pernah membaca catatan lama tentang batu ajaib kuning pucat dari wabah sebelumnya dan menawarkan untuk menunjukkannya pada Rio. Dengan senang hati Rio menerima, dan Sarah membawanya ke bagian perpustakaan yang jarang dikunjungi. Sementara itu, di dalam penjara bawah tanah, Abel berdiskusi dengan penyihir senior soal insiden teleportasi. Tak ada yang tahu pasti di mana mereka berada. Penyihir senior menanyakan kepada peneliti apakah alat detektor mana masih berfungsi. Sang peneliti mengonfirmasi, dan ia yakin tim pengumpul data di luar tahu kondisi mereka sehingga bantuan akan datang. Namun, penyihir senior khawatir bantuan itu mungkin terlambat. Abel bertanya pada Lihia apakah tempat ini terasa familiar. Lihia berpikir keras dan akhirnya menyadari bahwa tempat ini mirip dengan alun-alun tempat suci, yaitu sihir pertahanan tingkat tertinggi. Ia menjelaskan pada Abel dan yang lain bahwa hanya pendeta terkuat yang bisa menggunakannya, dan itu dianggap sebagai mukjizat ilahi yang mampu memblokir serangan apapun. Abel langsung sadar, jika mereka berada di dalam penghalang ini, maka mereka tak bisa keluar dan tak ada yang bisa masuk untuk membantu. Penyihir senior mengiyakan, dan Lihia menambahkan bahwa jika batas penghalangnya tak ditemukan, artinya ukurannya sangat besar. Situasi ini membuat Abel semakin khawatir. Ia lalu meminta Rin menggunakan sihir angin untuk mendeteksi keberadaan monster. Rin menuruti perintahnya, dan mendapati ada sekitar 1000 manusia di dekat mereka, bersama 50 makhluk asing yang belum pernah ia lihat. Abel dan penyihir senior menduga 1000 manusia itu adalah kelompok Clive Staples. Mereka memutuskan mendekat karena belum tahu makhluk apa yang menyertai mereka. Sementara itu, Grad tiba di pintu masuk penjara bawah tanah dan bertemu Christopher Brad serta para peneliti. Ia kehilangan harapan begitu mendengar tim peneliti berada di lantai 40, bahkan jika ia mengirim seluruh petualang di kota, mereka tetap tak akan mampu menyelamatkan mereka. Christopher Brad juga mengaku tak berani mengambil risiko masuk ke penjara bawah tanah, dan Grad setuju. Mereka hanya bisa berdoa agar Abel dan timnya selamat. Di sisi lain, Clive Staples dan anak buahnya sedang diserang makhluk tak dikenal. Sebagian bersembunyi di bawah penghalang, sisanya diburu bola api ungu yang menghujani mereka. Tak lama, wujud penyerang terlihat jelas, Devil, makhluk berbeda dari setan biasa. Clive Staples hanya pernah membaca tentang mereka, tapi ia tahu betapa mengerikannya mereka. Petualang yang tidak berlindung mencoba melawan, tetapi cepat hancur. Saat Abel dan timnya tiba, hanya Clive Staples dan segelintir anak buahnya yang masih hidup. Lihia dan penyihir senior mengenali Devil dan panik, konon Devil kebal terhadap sihir dan jauh lebih kuat dari manusia. Namun penyihir senior memutuskan tetap melawan. Ia memerintahkan para penyihir melancarkan serangan besar-besaran. Ajaibnya, Devil terluka parah. Lihia terkejut, dan penyihir senior menjelaskan bahwa anggapan Devil kebal sihir hanyalah spekulasi. Mereka menyerang lagi, tetapi mana para penyihir cepat habis. Abel melihat ada monster boss di antara mereka dan sadar mereka harus mengalahkannya untuk memperbaiki situasi. Begitu para penyihir kehabisan tenaga, Abel memimpin serangan langsung bersama kelompoknya. Warren memblokir serangan Devil, sementara yang lain menyerang balik. Mereka berhasil menumbangkan banyak Devil, tapi Rin kehabisan sihir, sehingga Lihia dan Warren menggantikannya. Abel menghitung hanya ada 6 Devil tersisa, termasuk bosnya. Lihia berkomentar bahwa bos itu mungkin Devil Prince, calon Raja Iblis. Abel bertanya apakah ia yakin, dan Lihia menjelaskan ciri matanya berbeda warna, simbol Devil Prince. Hanya pahlawan masa lalu yang pernah mengalahkan mereka. Abel memutuskan tetap maju. Ia berkata pada Lihia bahwa meski ia tak bisa mengalahkan bosnya, ia akan menghabisi Devil lainnya. Ia meminta Lihia jangan kehilangan harapan karena keajaiban bisa saja terjadi. Para Devil mulai menyerangnya. Abel menumbangkan beberapa, tapi Devil Prince tiba-tiba menyerang kelompoknya agar menjauh dari medan pertempuran. Ia lalu berjalan ke arah Abel untuk duel 1 lawan 1. Kecepatannya membuat Abel gentar. Devil Prince menebas Abel hingga terpental, lalu mendekatinya lagi. Clive Staples dan anak buahnya mencoba membantu menyerang Devil Prince, namun sihir mereka tak mempan. Antek-antek Devil Prince menembaki mereka dengan proyektil, menghancurkan perisai dan memaksa mereka mundur. Abel nekat menggunakan keterampilan yang memberinya kecepatan luar biasa untuk menghindar. Ia berhasil menangkis pedang Devil Prince dan mencoba menyerang balik, namun gagal dan malah terluka di bahu. Ia jatuh, tak bisa bergerak, sementara Devil Prince mengangkat pedang untuk menghabisinya. Lihia berteriak ketakutan. Tiba-tiba Rio muncul menerobos atap lantai 40, menyelamatkan hari. Semua orang terkejut. Rio mendekati Abel dan menanyakan keadaannya, bahkan sempat bercanda dan berkata mereka harus pulang karena semua orang khawatir. Abel yang masih tak percaya berkata mereka tak bisa pergi karena musuhnya sangat kuat. Rio menjawab santai bahwa ia akan menanganinya. Abel panik saat menjelaskan bahwa itu Devil Prince. Namun Rio malah menyebutnya, Raja Iblis Bayi, alasan kenapa ia tampak lemah. Tak seorang pun tahu apa yang ada di kepala Rio ketika ia berjalan mendekati Devil Prince. Para antek Devil mencoba menyerangnya, tapi Rio menepis proyektil mereka dengan tombak es, lalu menciptakan semburan air yang memenggal kepala mereka seketika. Kini hanya ia dan Devil Prince berhadapan. Rio menghunus pedangnya dan berkata pada Devil Prince bahwa mereka harus segera menyelesaikan pertarungan ini, karena ia tak punya waktu seharian. Beberapa menit sebelumnya, saat Natalie mengetahui Abel dan timnya terjebak di lantai 40 penjara bawah tanah, ia langsung berlari mencari Rio.
Ia tak menemukannya di asrama, teman sekamarnya menyarankan agar mencarinya di perpustakaan sisi utara. Natalie bahkan tak tahu sisi utara itu di mana, namun setelah mendapat arahan dari beberapa anak laki-laki, ia bergegas ke sana. Beruntung, ia bertemu Rio di jalan dan segera memintanya pergi ke penjara bawah tanah karena Abel dan timnya dalam bahaya. Rio memutuskan untuk mendengarkan detailnya di perjalanan. Ia membuat kereta es dan membawa Natalie bersamanya menuju gerbang penjara bawah tanah. Di perjalanan, Rio mendengar soal hilangnya orang-orang di penjara bawah tanah dan bertanya kenapa Natalie mendatanginya. Natalie menjelaskan bahwa Abel pernah memintanya menghubungi Rio jika terjadi keadaan darurat. Rio langsung paham dan mempercepat langkahnya ke gerbang penjara bawah tanah. Para penjaga melarangnya masuk, tapi Rio hanya menciptakan dinding es untuk menghalangi mereka, lalu masuk dengan mudah. Ia sadar metode biasa akan memakan waktu terlalu lama untuk mencapai lantai 40, jadi ia menggunakan jet airnya untuk meluncur cepat ke bawah. Kini, ia berdiri di depan Devil Prince, menantangnya. Saat Devil Prince menyerang, Rio dengan gesit menghindar dan menebas lehernya bersih-bersih. Ia sempat mengira monster itu lambat dan pekerjaannya selesai, namun Devil Prince mengangkat kembali kepalanya dan menempelkannya seperti tak terjadi apa-apa. Rio paham lawannya merepotkan. Ia lalu menciptakan ratusan semburan air untuk memotongnya menjadi potongan kecil, salah satu semburan menghancurkan batu ajaibnya dan mengubahnya menjadi debu. Abel terkejut melihat Rio berhasil mengalahkan Devil Prince. Ia berterima kasih atas pertolongan itu. Rio santai saja, hanya meminta Abel membayarnya dengan traktiran makan malam. Abel setuju bahkan untuk seminggu penuh. Lia lalu berlari memeluk Abel erat, Warren membawa Rin yang pingsan, dan penyihir senior mendekat untuk mengucapkan terima kasih kepada Rio. Rio menjawab ia hanya beruntung datang tepat waktu, meski menyadari banyak orang sudah meninggal sebelum ia tiba. Abel lalu mengatakan mereka harus memanen batu ajaib dari para iblis untuk mendukung keluarga korban. Rio setuju, tapi perhatiannya beralih pada para iblis. Abel menjelaskan bahwa semua orang baru kali ini melihat iblis karena selama berabad-abad mereka tak mendekati manusia. Rio penasaran apa bedanya setan dan iblis, namun memutuskan memikirkannya nanti. Rio lalu bercerita saat berada di lantai 39 ia mendeteksi sesuatu yang aneh dekat tangga. Ia mengusulkan untuk memeriksanya dalam perjalanan pulang, dan semua orang setuju. Sebelum itu, mereka mengekstrak batu ajaib dari para iblis. Warnanya gelap dan bahkan penyihir senior belum pernah melihatnya. Lia menambahkan bahwa bahkan museum atau perpustakaan gereja tak punya koleksi batu semacam ini. Penyihir senior menjelaskan iblis mungkin punya sihir ruang waktu karena selalu muncul entah dari mana. Rio mulai merasa ada yang kurang dari semua informasi ini. Di tempat lain di penjara bawah tanah, sekelompok orang yang dipimpin pahlawan Roman menemukan altar gelap untuk memanggil Raja Iblis. Namun, yang muncul bukan Raja Iblis melainkan iblis bernama Leonor. Ia terkejut manusia mengiranya Raja Iblis. Saat mendengar Roman adalah pahlawan yang konon akan mengalahkan Raja Iblis, Leonor berharap ia kuat. Namun pertarungan berakhir seketika, Roman langsung tertusuk pedangnya. Leonor bosan, mengambil batu hitam dari altar sebagai jarahan, dan menyuruh para petualang menolong sang pahlawan yang masih bisa diselamatkan. Roman mengutuk Leonor sambil tetap memanggilnya Raja Iblis. Leonor menjawab ia bukan Raja Iblis, melainkan seseorang yang jauh lebih kuat. Ia bercerita pernah bertemu manusia bernama Rio yang setara dengannya, dan menyuruh Roman jadi 1000 kali lebih kuat jika ingin mencapai level itu sebelum menghilang melalui portal. Kembali ke rombongan Rio, mereka menemukan bola hitam retak mirip dengan yang Leonor ambil. Mereka penasaran, tapi tak ada informasi tentangnya. Penyihir tua memutuskan membawanya ke permukaan untuk diteliti. Begitu sampai di permukaan, Grah lega melihat Abel dan kelompoknya selamat. Namun ia ingin bicara dengan Rio terlebih dulu tentang tindakannya menjebak penjaga dengan dinding es sebelum masuk ke penjara bawah tanah. Rio langsung meminta maaf, tapi penyihir tua membelanya. Ia mengatakan jika Rio tak datang tepat waktu, mereka semua mungkin sudah mati. Grah terkejut mendengar semua itu. Penyihir tua kemudian berkata mereka bisa membicarakan detailnya lebih tenang di tenda. Ia juga menyempatkan diri berterima kasih pada Rio karena telah menyelamatkan nyawa semua orang. Penyihir tua itu lalu menjelaskan pada Grah bahwa mereka menghadapi 50 iblis di lantai 40 penjara bawah tanah, bahkan ada satu Devil Prince di antara mereka. Grah bergidik ngeri hanya dengan membayangkannya, dan ia berpikir keberuntungan besar ada pada rombongan Abel sehingga mereka bisa selamat. Namun penyihir tua menegaskan, kemampuan Abel dan yang lainnya tetap tak sebanding dengan Devil Prince. Mereka selamat semata-mata karena Rio datang tepat di saat terakhir dan mengalahkan Devil Prince itu. Grah sulit mempercayai hal itu, tapi penyihir tua mengingatkannya, Rio harus menjadi prioritas utama mereka sekarang. Ia ingin memastikan Rio tetap punya hubungan baik dengan negara ini. Itu tidak akan mudah jika para bangsawan yang keras kepala ikut campur. Karena itu ia menyarankan agar nama Rio tidak dicantumkan dalam laporan resmi, untuk melindunginya. Grah pun setuju. Keesokan paginya, Rio mengajak teman-teman sekamarnya olahraga pagi. Namun mereka tak sanggup mengimbangi temponya, jadi ia meninggalkan mereka dan kembali ke kota. Di tengah jalan, aroma kari menariknya ke sebuah restoran, dan kebetulan, Sarah juga ada di sana. Sambil makan, Sarah bertanya soal pangkatnya dan hal-hal lain. Setelah selesai, Rio balik bertanya kenapa Sarah tak pernah datang ke guild meski ia dulunya seorang petualang.
Sera menjelaskan ia kini bekerja sebagai instruktur ilmu pedang bagi ksatria lokal, jadi ia tak perlu berurusan dengan serikat lagi. Rio terkejut mendengar itu. Tuan Alfonso, yang kebetulan ada di sana, menambahkan bahwa Sera jauh lebih kuat dari yang terlihat. Ia lalu mengajak Rio sparring jika ada waktu luang. Rio menerima tawaran itu karena ia merasa kurang puas setelah pertarungan melawan Devil Prince kemarin. Mereka pun pergi ke barak ksatria. Begitu mulai latihan tanding, Tuan Alfonso langsung menyerang. Rio nyaris tak sanggup mengikuti kecepatannya, tapi ia berhasil menangkis beberapa serangan dan bahkan mencoba membalas. Sera terlihat benar-benar kagum, sebab tak ada satupun ksatria yang mampu melakukannya. Di ronde kedua, Alfonso meningkatkan kecepatannya. Kali ini Rio benar-benar kewalahan dan terus mundur hingga pedangnya patah menjadi dua. Rio mengakui kekalahannya, namun Sera, si peri jahat, malah memeluknya karena sangat senang akhirnya menemukan seseorang yang bisa mengimbanginya. Ia terus memuji Rio dan bertanya dari mana ia belajar pedang. Rio menjawab bahwa Raja Peri sendiri yang mengajarinya. Sera terkejut karena Raja Peri selama ini hanya dianggap mitos. Tepat saat itu, pembantu Sera datang menjemputnya untuk mengajar cucu seorang bangsawan setempat. Sera pun bersiap pergi. Ia meminta pembantunya memperlakukan Rio dengan baik karena dia orang yang spesial baginya. Pembantunya pun salah paham, mengira mereka berdua sedang berkencan. Saat Rio hendak keluar, sebuah kereta berhenti di depan mereka. Ternyata itu Grah yang baru kembali dari pertemuan dengan Arthur Ferasis. Ia meminta Rio naik karena ingin membicarakan kejadian tempo hari. Rio agak gugup, mengira akan dimarahi. Namun Grah menjelaskan penyihir tua sudah memberinya penjelasan lengkap, jadi tindakannya kali ini bisa dimaafkan. Sebagai hukuman ringan karena melanggar aturan, Grah hanya memberi misi wajib, Rio harus mengawal beberapa pedagang ke kota lain. Beberapa hari kemudian, Niels mendatangi Rio di kamar asrama dan resmi meminta bantuannya. Rio penasaran, dan Niels menjelaskan bahwa desanya mengajukan permintaan berburu monster. Ia ingin mengambil misi itu, tetapi hanya tersedia untuk petualang peringkat D dan kelompoknya, sedangkan teman-temannya semua berperingkat E ke bawah kecuali Rio. Niels pun memohon agar Rio mau membentuk kelompok sementara dengannya. Amon menambahkan kalau musuhnya hanya goblin dan kerangka, jadi seharusnya tidak masalah. Namun Eto mengingatkan bahwa goblin dan kerangka jarang ditemukan di tempat yang sama. Rio malah tertawa, ia belum pernah melawan kerangka di dunia ini. Ia pun setuju mengambil misi itu demi bisa menghadapi kerangka. Mereka pun pergi ke guild. Grah menanyakan kepastian mereka, sebab desa Niels tidak dekat. Niels tetap bersikeras ingin pulang dan membantu. Grah lalu menjelaskan, sebelumnya sudah ada dua kelompok yang dikirim, peringkat E dan D, tetapi keduanya gagal. Semua terkejut mendengar bahkan kelompok D tidak sanggup mengalahkan goblin dan kerangka. Grah menambahkan masalah lain, penduduk desa dilaporkan tidak mau bekerja sama dengan kelompok D. Niels menganggap itu aneh karena penduduk desanya tidak seburuk itu. Akhirnya Grah mengizinkan mereka mengambil misi tersebut. Ia mengingatkan ini misi berbahaya, dan pendeta Eto akan jadi kunci karena satu-satunya yang bisa menyembuhkan mereka. Grah juga mengatakan Rio masih punya beberapa hari sebelum misi pengawalan wajibnya, jadi sempat menyelesaikan misi ini lebih dulu. Keesokan harinya, mereka berangkat menuju desa Kaliati. Berkat latihan lari setiap hari, mereka sampai cukup cepat. Penduduk desa langsung menyambut Niels hangat-hangat, membuat Rio diam-diam terkejut. Ia mengira Niels diasingkan karena dianggap pembuat onar, yang diakui Niels memang benar sebagian. Niels membawa mereka menemui kepala desa Boulan, yang senang melihatnya. Setelah perkenalan singkat, mereka membicarakan misi perburuan. Boulan yakin kali ini akan lebih lancar karena Niels tahu adat desa. Namun Niels penasaran soal laporan penduduk desa yang tidak mau bekerja sama. Boulan menjelaskan, kelompok E sebelumnya terlalu jauh masuk ke hutan timur, area terlarang bagi penduduk desa. Mereka akhirnya terluka dan kembali sendiri. Akibatnya, saat kelompok D datang, penduduk desa sudah kehilangan kepercayaan dan enggan membantu. Niels memahami alasan penduduk desa, tetapi ia tahu teman-temannya butuh informasi tambahan. Karena itu, ia meminta mereka menunggu izin Dewan Desa untuk membuka rahasia tersebut. Malamnya, mereka menginap di rumah Niels. Adik laki-laki dan perempuannya menyambut mereka dan bercerita tentang Niels kecil yang bercita-cita jadi petualang. Karena orang tua mereka meninggal, Niels tinggal untuk mendukung adik-adiknya hingga mereka mandiri. Tak lama, Niels kembali dari pertemuan dengan Dewan. Ia mendapat izin untuk berbagi rahasia desa. Ia meminta semua merahasiakannya, lalu menjelaskan dua hal istimewa di desa mereka. Pertama, adanya binatang penjaga di hutan timur. Rio langsung bersemangat, membayangkan skenario seperti di anime, binatang penjaga dirasuki dewa jahat dan menyerang mereka. Niels menegurnya dan melanjutkan, hal kedua adalah kuil desa. Besok, tetua akan menunjukkan kuil itu langsung, jadi mereka harus beristirahat agar siap menghadapi pertempuran. Keesokan harinya, Boulan membawa mereka ke daerah tempat goblin ditemukan. Eto dan Amon menemukan jejak kaki goblin, tanda sarang di dekat situ. Saat itu juga Rio merasakan goblin mendekat. Niels menyarankan membunuh semua kecuali satu agar bisa mengikuti yang selamat ke sarangnya. Tak lama, para goblin muncul. Rio langsung menjebak mereka dengan sihir es. Teman-temannya menyerbu goblin yang terperangkap, menyisakan satu untuk melarikan diri. Mereka lalu membuntutinya hingga tiba di depan sebuah gua, tempat goblin itu berbicara dengan goblin lain. Rio memutuskan untuk menghabisi goblin di luar dulu.
Ia kembali menjebak mereka dalam es, memberi kesempatan teman-temannya memberi pukulan terakhir. Namun sesaat setelah itu, bos besar Goblin keluar dari gua. Niels dan teman-temannya sempat ketakutan saat tahu lawan mereka berikutnya adalah Jenderal Goblin. Namun, Rio langsung membantingnya ke tanah dengan rantai esnya dan meminta Niels untuk menghabisinya. Berkat itu, mereka berhasil membunuh Jenderal Goblin dengan mudah dan mengambil batu ajaibnya sebelum kembali ke desa. Di desa, sang tetua sudah menunggu mereka. Ia senang mendengar para pemuda itu berhasil mengalahkan para Goblin. Ia pun meminta mereka mengikutinya ke kuil. Eto memperhatikan perhiasan aneh di tongkat sang tetua, sementara Rio asyik membayangkan skenario di mana binatang penjaga dirasuki roh jahat sehingga ia bisa melawannya. Niels menegurnya agar berhenti berpikir aneh-aneh. Saat mereka berjalan menuju hutan, Eto bertanya tentang perhiasan di tongkat sang tetua. Ia mengenalinya sebagai lambang Dewi Bumi, dan sang tetua kagum dengan pengetahuannya. Rio penasaran, dan gerah menjelaskan bahwa dulu ada 7 dewa yang disembah di negeri ini. Namun sekarang, semua gereja hanya menyembah Dewi Cahaya. Sang tetua menambahkan bahwa meski dewa-dewa lain dilupakan, desa mereka tetap setia menyembah Dewi Bumi selama beberapa generasi. Ia juga bercerita bahwa pengikut Dewi Bumi dapat menggunakan sihir penyembuhan tanpa mantra panjang seperti pendeta biasa. Tak lama, mereka tiba di gua tempat tinggal binatang penjaga. Sang tetua memanggilnya keluar dan memperkenalkan para petualang yang ingin mendapat izin menjalankan misi. Rio sangat bersemangat ingin melihat makhluk itu. Seekor serigala besar yang bisa berbicara muncul dari gua. Rio agak kecewa karena serigala itu tidak tampak rusak seperti yang ia bayangkan, sehingga ia tidak bisa melawannya. Serigala itu menatap semua orang, lalu berhenti pada Rio. Ia memperkenalkan diri sebagai Nushin, membuat sang tetua dan Boulan terkejut. Binatang penjaga itu belum pernah memberitahu namanya pada siapapun. Nushin berkata bahwa namanya sulit diucapkan manusia, jadi ia tak pernah repot menyebutkannya. Namun, ia tak bisa bersikap begitu pada Rio karena ia merasakan hubungan peri yang kuat darinya. Ini membingungkan Rio, tetapi juga membuatnya sadar Raja Peri benar-benar menyukainya. Nushin lalu memuji Rio di depan tetua desa, menyebutnya tamu yang hebat. Ia menjelaskan ada 30 kerangka terperangkap di kuil bersama bos mereka, dan selama ini dialah yang menahan mereka. Bos itu sangat kuat, jadi mereka harus mengalahkan anak buahnya dulu sebelum bisa menghadapi bosnya. Semua setuju, dan Eto menggunakan sihir cahayanya untuk menghabisi kerangka-kerangka biasa dengan cepat. Setelahnya, Amon dan Niels membuka gerbang kuil dan menyingkap bos kerangka raksasa. Rio mengubah pedang mereka menjadi palu es agar bisa menghancurkan tulang-tulang bos kerangka, sementara ia menahan pergerakannya. Sebelum pertarungan dimulai, Rio membuat bunga es tinggi di langit sebagai sinyal agar Nushin melepas segel di gerbang. Begitu segel dibuka, bos kerangka menyerbu keluar. Rio langsung menciptakan lapisan es di lantai agar bos kerangka tergelincir. Amon dan Niels pun menghantamnya berkali-kali dengan palu es. Bos kerangka terus terjatuh setiap kali bangkit, hingga akhirnya mereka berhasil mengalahkannya. Usai bertarung, mereka memeriksa bagian dalam kuil, bahkan sang tetua sendiri belum pernah masuk sebelumnya. Di ujung gua, mereka menemukan patung Dewi Bumi memegang bola pecah. Sang tetua ingat cerita tetua sebelumnya bahwa patung itu dulu memegang permata berkilau yang suatu hari berubah menjadi hitam lalu pecah. Ia juga teringat binatang penjaga pernah berkata gua ini menerima mana unik dari tempat lain. Sang tetua pun menduga ada sesuatu yang aneh terjadi sehingga menciptakan monster-monster itu. Ia memutuskan untuk menyegel kuil dengan sihirnya agar mana aneh itu tidak masuk lagi dan mencegah kemunculan monster baru. Dengan selesainya misi mereka, para pemuda kembali ke kota Lon. Dalam perjalanan, mereka membicarakan bagaimana mereka sudah hampir 300 hari jadi petualang. Artinya, mereka akan segera dikeluarkan dari asrama. Niels dan Eto sudah berencana menyewa rumah, lalu mengajak Amon dan Rio tinggal bersama. Amon langsung setuju, sementara Rio bilang ia butuh waktu untuk memikirkan tawaran itu karena ada hal lain yang harus dipertimbangkan. Setelah kembali ke kota, tibalah saatnya bagi Rio mengambil pekerjaan pendamping wajib. Kebetulan, semua teman sekamarnya mendapat tugas yang sama, mengantar pedagang ke kota Witnash. Rio senang bisa bepergian bersama mereka. Niels bercerita bahwa mereka telah membentuk kelompok bernama Kamar Nomor 10, nama yang lahir dari kehabisan ide. Eto dan Amon sudah pasrah dengan nama memalukan itu, dan Rio pun tak terlalu peduli. Di perjalanan, mereka membahas lama tinggal di Witnash. Ternyata klien mereka akan menghadiri festival pelabuhan terbuka yang diadakan 5 tahun sekali. Rio sangat gembira mendengarnya. Sesampainya di Witnash, klien membawa mereka ke penginapan dan mengatakan para penjaga bebas menikmati festival selama 10 hari sebelum kembali ke Lon. Begitu pengarahan selesai, Rio dan Niels langsung berlari ke kios makanan, diikuti dua temannya dengan enggan. Mereka pun menikmati aneka makanan jalanan Witnash yang terasa seperti makanan bumi. Keesokan harinya, antrean panjang terlihat di gerbang Witnash. Salah satu tamu penting bermasalah dengan dokumen, sehingga semua orang harus menunggu. Di antara tamu itu ada Oscar Ruska, penyihir terkuat Kekaisaran Kufais. Ia agak kesal dengan keterlambatan, sementara asistennya bertanya alasan Kaisar mengirim mereka. Oscar menduga sang Kaisar ingin menyelesaikan urusan kotor tanpa sepengetahuan Putri Fiona, putri bungsunya yang ia lindungi. Sang Kaisar dikenal penyayang, dan Oscar yakin tugasnya hanya menjaga sang putri dari bahaya. Malam harinya,
Pesta diadakan bagi para bangsawan. Putri Fiona hadir bersama kakaknya, Pangeran Conrad Stein Bornemisza. Saat sang pangeran sibuk bersosialisasi, ia melihat adiknya kelelahan dan memintanya beristirahat. Putri Fiona pun kembali ke kamar, senang bisa berbaring di tempat tidur. Keesokan hari festival dibuka dengan prosesi akbar. Rio melihat Abel duduk gelisah di kursi tamu istimewa. Niels mulai menatap Putri Fiona, dan Eto mengingatkannya bahwa putri itu jelas di luar jangkauan mereka. Saat itu Rin dan rombongan Abel tiba. Rio bertanya apa yang Abel lakukan di sana. Lia menjelaskan bahwa Abel hadir sebagai wakil ketua serikat yang baru tiba besok. Rin kemudian menyadari adanya penghalang sihir angin tebal di sekitar tamu istimewa. Eto mengira itu penghalang biasa, tetapi Rin menjelaskan bahwa itu harta pusaka keluarga Lord Litnash, digunakan hanya di acara penting. Rio antusias mendengarnya, meski Rin mengingatkan benda itu sangat tidak efisien. Lia menambahkan, melindungi bangsawan tingkat tinggi memang sepadan biayanya. Rio pun berharap festival berjalan lancar. Rin lalu menyinggung bahwa jika komandan pasukan sihir Kufais hadir, maka letnannya, penyihir Inferno, pasti juga ada. Rio penasaran, dan gadis-gadis itu menjelaskan rumor tentangnya, membakar 1000 prajurit dengan satu mantra dan menembak jatuh Wyvern sekali serang. Lia mengakui tak tahu kebenarannya, tapi jelas ia berbahaya. Setelah itu rombongan Abel beranjak. Niels mengajak Rio menjelajahi festival, dan Rio setuju. Saat hendak berbalik, Oscar Ruska lewat tepat di sampingnya. Mereka saling menghindar, meminta maaf sopan, lalu berpisah. Rio melanjutkan bersama teman-temannya, sedangkan Oscar terus menatapnya beberapa saat sebelum kembali membeli camilan untuk sang putri, sesuai daftar yang diberikan asistennya, Nina. Di sisi lain, Abel bertemu Pangeran Conrad. Sang pangeran berkomentar Abel tampak seperti seseorang yang dikenalnya, tapi Abel menyangkal. Ia lebih tertarik memperhatikan Oscar Ruska daripada Putri Fiona. Pangeran Conrad mendadak pergi dengan alasan melihat teman di kerumunan. Sementara itu Putri Fiona kembali ke kamarnya, berbaring santai. Tak lama Oscar dan Nina kembali dengan camilan. Oscar kelelahan karena tak suka keramaian. Nina menyebutkan ia hampir menabrak seseorang tadi, namun Oscar yakin reaksi cepatnya sudah mencegah tabrakan itu. Fiona bertanya siapa yang sedang mereka bicarakan. Oscar Ruska menjelaskan tentang Rio, pria yang berpakaian seperti penyihir tetapi bergerak seperti pendekar pedang. Ia berperan sebagai oven microwave, berjalan milik Putri Fiona dan memanaskan camilan untuknya. Putri Fiona senang sekali, berterima kasih sambil memanggilnya guru, meski Oscar Ruska agak tidak nyaman dengan itu. Keesokan harinya, Rio dan teman-temannya menonton kompetisi memanah. Amon dan Eto ikut sebagai peserta. Mereka mencoba mengenai target yang mengapung di laut, tapi gagal. Rio bertanya pada Niels apakah dia mau mencoba. Niels dengan bangga menjawab bahwa dia belum pernah menyentuh busur seumur hidupnya. Saat itu Abel datang dan tertawa, mengaku dulunya juga sama seperti Niels. Rio lalu mendorong Abel ikut serta. Meski awalnya malas, Abel justru berhasil mengenai bullseye pada target terjauh. Semua orang bersorak, tapi Abel tak sempat menikmati kemenangannya karena anggota partainya datang. Lia tersenyum dingin padanya dan bertanya mengapa dia tidak segera datang setelah bebas. Saat Abel mencoba berdalih, Rin muncul dan mengatakan Abel berjanji menghabiskan hari bersama Lia. Karena tidak datang pagi-pagi, Lia marah. Rin pun menyeret Abel pergi. Niels mulai mengagumi Abel, sementara Eto bernyanyi untuk Lia. Di tempat lain, di kota Lon, Sarah mencari Rio. Tak menemukannya, ia pergi ke serikat dan bertanya pada resepsionis bernama Nina. Nina menjawab Rio sedang di luar kota untuk misi beberapa minggu. Sarah senang karena ia punya informasi baru untuk Rio, meski sekarang harus menunggu. Keesokan harinya, Rio dan Eto menonton lomba perahu yang diikuti Niels dan Amon. Namun Kufais, si pengganggu, juga ikut. Niels langsung berkelahi dengannya. Pada babak kedua lomba, peserta diizinkan menyerang satu sama lain, dan keduanya memanfaatkan aturan ini. Mereka bertarung hingga mematahkan dayung dan merampas biji besi rekan masing-masing tepat di depan garis finish. Perahu mereka terhenti, disalip kapal-kapal lain, lalu terbalik saat mereka terus berkelahi. Meski kalah, mereka jadi tontonan paling seru dan mendapat hadiah hiburan, yang malah mereka perebutkan. Keesokan harinya, Rio dan teman-temannya melihat kapal futuristik yang bisa berlayar tanpa layar atau biji besi. Huff menjelaskan kapal itu digerakkan alkimia dan batu ajaib dengan sihir angin serta air. Setelah itu mereka ke toko senjata. Eto tertarik pada busur silang untuk memperkuat kelompok. Pemilik toko menunjukkan busur silang semi-otomatis yang bisa menembakkan anak panah cepat. Eto senang dan langsung membelinya. Malamnya, Abel menghadiri pesta tamu istimewa menyambut kepulangan Huff. Di sana ia bertemu Pangeran Conrad Stein Bornemisza dan Putri Fiona. Begitu mereka pergi, Abel merasa kehilangan pedangnya, meski sadar penghalang angin sudah melindungi tempat itu. Ia tak tahu bahwa ia justru membawa sial. Seorang tamu mengajaknya bicara pribadi. Saat itu juga penghalang angin mulai rusak. Para penyihir panik, lalu dibunuh pembunuh yang menyelinap masuk. Putri Fiona juga merasa ada yang tidak beres. Saat ia berbalik, para pembunuh menyerang taman dengan serangan dahsyat. Sukai dan komentar jika kamu menikmati rekap ini. Jangan lupa subscribe untuk cerita menarik lainnya, dan beritahu di kolom komentar anime atau cerita apa yang ingin kamu lihat selanjutnya.